lupa nanti kita 2 kali. Jangan. Oke, siap. Oh, bentar Pak. Enggak, ini mah jalan running aja recordnya. Iya, Oh, ini. yang sebelah sini belakangin. Oke. Terus kamu punya. Pak Ono juga yang sebelah sini. Punya pin? Pak Ono nggak pakai ini? Belum mau Oh, kita. mau Ntar pakai aja, ini? Pak. Nanti kita pakai itu. Tapi ntar aja. Emang ada efeknya? Ada. Dan ini kedengeran nggak suara saya ke Bapak? Jadi kita nggak ada ambience. Oh gitu. Nafas orang lain. Area tuh kabelnya nggak bisa lewat belakang, Mbak Angel. Yes. Udah. Bisa kali. Thank you. Kalau nanti ada yang sendawa, diskrak lagi. Lu ngomong apa nggak kedengeran? Nah itu gunanya Pak. Oke. Ini Ya. kita spill dikit ya Pak pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa? Kabel kamu yang sebelah itu ke belakang. Oh di belakang. Mungkin Penting Pak Ono banget ya kita punten Pak, didengerin. bisa dibaca dulu aja pertanyaannya. Belakang lagi. Yang ada ARP itu saya, ARH, Pak Aryan. ARP, ARH, beda satu huruf. Pertanyaannya itu sih Pak, ada yang mungkin kurang Nomor sesuai? 1 yang ARP. Wah, lu pertanyaan sejarah gue bingung ya. Apa itu bisa dikategorikan ya? Iya, luas banget. Nggak apa-apa nanti jawabannya secara mungkin kasih contoh. Misalnya kamu pernah nggak ngelihat Iya, ntar GPT gitu? Nah, langsung itu pakai- contoh mah kayak layar aja ya. Iya, kayak gitu aja sih. Secara luas nggak apa-apa. Iya, yang Iya. desainnya aja. Iya, 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 iya. Turunin dulu. Ini mah Yang umum-umum ya. iya, iya. Siap. Udah sering kan Pak tampil di YouTube? Wah, Bukan sering lagi ya. Ono Center penuh. itu 3.400 video, Oh, Hah? cuman 99,9% nggak ada muka gue. Layar semua. Layar semua. Layar semua. folding semua. Gue nggak mau ngasih lihat muka gue, males. Folding semua isi. Jadi ya tampil di YouTube tapi cuman suaranya sama layar. Sama ketawa yang khas. Iya, tapi mana tahu dengan adanya wajah Pak Ono tuh bisa meningkatkan view loh Pak. Iya, bisa membuat orang pada lari dari channel. Saya nggak bilang gitu ya Pak. Iya, Langsung diklik, Pak. iya. Yang ngeklik biasanya cowok, cewek lari udah. Bagus arahnya nggak? Tun. Seorang yang lahir bertepatan pada tanggal kemerdekaan RI, tahu nggak kenapa? Sini. 17 Agustus. Iya. Tolong diingat nanti 17 Agustus siapkan hadiah. Arahnya lebih Serius? nasi tumpeng. Itu 17. Lah iya kali ya, ilaha illallah. Oke. Seorang pakar di bidang teknologi informasi di Indonesia. Kata lu. Oh, bukan. Itu kan kata lu, bukan kata Oh gue iya. ya. Iya. Kalau kata Pak Ono, apa nih Pak? Mendeskripsikan, sebutkan 3 deskripsi diri. Bekas pegawai negeri sipil, Aduh. bekas dosen ITB, orang kurang kerjaan. Tambahin. Lu nggak berani ngomong itu kan? Nggak boleh kalau misalnya Bapak, oh itu kan kata lu gitu kan. Oh, Kalau kata Ono yang itu. Nah, nanti Kalau bisa lu berani gitu. ngomong gitu sih nggak masalah. Nggak berani dia. Ditantangin nggak Boleh, berani. boleh aja. Nggak berani. Nanti saya bilang kan, halo Pak Ono gitu. Nanti kalau Pak Ono mau bercanda-bercandain dikit, gak apa-apa. Santai aja, santai. Salah satu orang paling bebas di Republik ini. Nah, Iya. salah satu orang paling bebas kali ya. Iya, akibatnya gue nggak naik-naik pangkat. Jadi dosen gue mentok kagak bisa naik-naik. Yang penting bebas, Pak. Iya, bebas. Bebas. Iya. Kalau yang wajan bolik bener ya Pak? Apa? Yang wajan terus pakai Parabola. Parabola. Itu campuran 2 kata, wajan sama parabolik. Iya. Oh, Jadi wajan bolik. wajan bolik. Oke. Kami sama-sama hari Pak Ono mau memegangkan ilmunya, dan maka dari itu hari ini saya ditemani perwakilan dari manajemen ACS Group, Kak Arianto Hartanto selaku Sales Director dari ACS Group. Halo Pak Ar. Hai. Hai, hai. Semua. Ayo. Siap. Bentar ya. Lagi Diingatkan stres. setelah 30 menit sekali ya kalau memang panjang banget. Oke. Oke. Jadi kalau udah berarti 30 menit. Artificial Intelligence. 30 menit. Ya. Ini kalau udah 1 jam berarti 1 jam. Kalau 30 tadi gimana? 30. 30. 30 mau diberhentiin apa gimana? Enggak mau ya. Biar inget aja. Ya, lihat waktunya aja. Dia tahu Kalau mau timing. diberhentiin. Kalau mau ganti topik,
buat ganti topik. Atau mau di-cut setiap 30 menit biar nanti mau ditambah topiknya Gimana, atau Bang? ganti topiknya. Pokoknya ini tanda-tanda buat ganti topik aja. Oke. Berarti nanti kalau Nggak usah di-cut lah. di-cut. Biar aja ntar yang nge-cut mah tukang edit video. Ya. Ya kan? Boleh. Biar Nanti kalau ngalir. memang ada Biar ngalir nanti bisa rada fleksibel kan. Editan. Kasih jeda. Tergantung. Udah, kamu masih jeda Apa? atau langsung? Biasanya sih langsung ya, cuman karena dari arahan Mau. ada Sekarang di 30 menit setidaknya bisa ini kan tadi pokoknya software-nya diapain lah sama dia. Tapi sebenarnya benefitnya ketika kita potong tuh ada diskusi dulu, kita tadi kurang apa bisa dilanjutin lebih Oh. bagus lagi. Biasanya enak boleh sih, gitu benefit. kayak biasanya aja berarti. Biasanya setiap ada gini berarti 5 menit lagi. Berarti kalau gitu Pak Ono jangan terlalu panjang banget ngobrolnya, atau Ya, kan cepet. nanti saya jangan terlalu banyak ngasih pertanyaan ke Pak Ono atau Pak Ya. Ara gitu. Oke, berarti setiap 25 ya nanti. 25 udah kayak gini ya, kan. udah kayak gini. Berarti kalau udah kayak gini jangan terlalu panjang ya, gitu kan. nanti di-cut ke 30, setelah itu Ya. nanti lanjut lagi 30 menit berikutnya. Oke. Di sini cuma say hi aja kan, saya nggak usah ngomong. Nggak usah saya aja, nanti saya langsung. So mengenai bahasan hari ini Pak Ar, kita pengen meneropong nih tren IT di tahun depan gitu. Banyak sekali gitu deh. Oke. Oke. Misalnya AI gitu. Nah mungkin Pak Ono bisa nggak sih dikategorikan AI itu apa aja? Kasih gambaran secara umum. Siap. Oke. Gitu. Oke. Kayaknya stres itu bukan gue ya. Iya. Kalau kan udah sering, udah 3.400. Gue sambil santai-santai ini kayaknya dari tadi yang stres itu terus. Iya. Tuh Pak Ono. Lama nih, Pak. Gue mah santai aja dari tadi. Orang tadi di bawah udah 3 kredit gue ajar. Iya, udah heboh juga di bawah. Udah heboh. Udah 3 SKS itu. Ya udah 3 SKS loh. Aduh. Oke. Oke, mari kita mulai. Oke, kamera 1 rolling. 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 Audio roll. 3, 2, 1. Hai, selamat datang di podcast Wartech ACS Group, Warung Teknologi ACS Group, bersama saya Angel Ginting. Kalau bicara soal komunikasi dan informatika, selalu dikaitkan dengan sosok yang saat ini bersama dengan saya. Seorang yang sosok itu... Baru sekali. Oke, ulang ya. Ulang. Langsung aja. Langsung aja. Langsung. Setiap ulang langsung aja. Sip. Hai, selamat datang di podcast Wartech ACS Group, Warung Teknologi ACS Group, bersama saya Angel Ginting. Kalau ngomongin soal komunikasi dan informatika, selalu dikaitkan dengan sosok yang bersama saya saat ini. Kalau misalnya saya boleh kasih tebak-tebakan, sosok ini lahir bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, seorang penulis, seorang pendidik mungkin ya dibilang, dan juga seorang praktisi IT. Bersama saya hari ini Pak Ono W. Purbo. Halo Pak Ono. Halo. Nah, kalau sahabat IT tahu, Pak Ono ini sempat membuat penemuan RT/RW-net ya, Pak? Ya, Iya. Sama wajan bolik. ya. Betul. Banyak yang ngaco-ngaco dia yang khawatir. Banyak yang ngaco-ngaconya Iya. gitu. Tapi kan bermanfaat, Pak. Iya kan? Iya, ada yang bermanfaat buat sini, ada yang bikin ngamuk sebelah sono. Iya, itu tergantung persepsi ya, Tergantung Pak ya? persepsi. Oke, nah kita sangat senang banget Pak Ono hari ini mau membagikan ilmunya Siap. hari ini, dan maka dari itu kita ditemani oleh perwakilan dari manajemen ACS Group, Pak Arianto Hartanto. Halo Bapak Pak Ari. Gitu. Nah, Pak Arianto. Iya, Bapak Ari sambil deg-degan dia, jangan khawatir. Lanjut. Deg-degan. Nah, Pak Ari ini seorang sales director dari ACS Group gitu ya Pak, betul. Nah, mengenai bahasan hari ini Pak Ar, utamanya itu kita pengen sedikit meneropong tren IT yang akan mendominasi di tahun 2024 gitu ya Pak Ono ya. Yap. Nah, salah satunya mungkin yang lagi heboh banget sekarang nih Pak, yang lagi viral banget, yaitu AI atau Artificial Intelligence gitu ya. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Oh, benar juga ya. Oke. KB ya, kalau bahasa Inggrisnya AI, kalau bahasa Indonesianya KB ya. Untung bukan keluarga berencana gitu ya Pak. Kecerdasan buat. Kecerdasan Iya. buatan. KB. Ya, siap. Oke, Pak Ono, mungkin bisa Pak dibantu kategorikan sebenarnya apa sih yang disebut dengan AI? Kesalahan persepsinya dulu ya. Sebagian besar orang mikir AI itu komputer pintar banget. Ya. Jadi saya jawab singkat aja, salah. Komputer itu bodoh banget. Jadi agak beda gitu ya Pak, yang orang Jadi- kira pinter gitu. Iya, dia pintar karena orang bikin dia pintar.
tapi dia tetap bodoh. Nah, sekarang AI itu intinya cuma 2. Dia bisa klasifikasi, dia bisa dukun. Melihat ke depan. Jadi ada dua fungsi gedenya dia, klasifikasi sama dukun. Udah, untuk semua bidang tapi. Bukan hanya bidang komputer ya, bisa bidang kesehatan lah, kedokteran lah, bisa makanan lah, bisa apa aja bisa dia kerjain. Tapi cuma 2, klasifikasi, dukun. Kalau dalam bahasa kerennya dukun itu adalah forecasting. Bahasanya orang mah dukun. Udah gitu doang. Oke, Siap. jadi klasifikasi. Bisa klasifikasi, bisa dukun. Mungkin contoh yang lebih apa ya, yang Kita- kita bisa cek deh. Kita contohin ya. Iya, Oke, contohin, biar Bapak. kebayang. Paling gampang kalau mau ngelihat kita make Google Map lah. Ini namanya Google Maps, saudara-saudara. Oke, ini namanya Google Maps ya. Ini jadi iklan Google nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tanya sama Angel dulu. Oke, saya. Kita tanya sama Angel. Ini namanya Google Map ya, kan tahu ya Google Map. Tapi kok ada yang aneh di sini Google Map-nya? Saya bingung ngeliat Google Map ini. Coba kenapa? Coba aneh. Kenapa aneh? Karena ada yang warna merahnya mungkin. Karena yang lainnya hijau semua. Nah, betul. Yang merah cuma Ada di satu situ. yang merah. Yang merahnya cuma di sini doang. Saya bingung. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan sama Republik Jakarta? Kok tumben Jakarta lancar semua? Ini adalah Google Map. Oke. Kalau yang namanya hijau, merah, biru itu klasifikasi. Merah, biru lagi. Hijau, kuning, merah itu klasifikasi. Kalau hijau jalannya lancar, kalau merah Jalannya macet. macet. Jadi itu aja sih. Contoh, itu klasifikasi. Oke. Sekarang kita pengen ngelihat ini ya, Keren. dukun. Dukun, forecastingnya. Ini bahasanya kalau orang manajer mah langsung tren. Kebanyakan. Kita lihat dukun ya. Oke, Udah dukun. pernah lihat dukun di Google? Belum. Google belum lihat dukun ya. Kita lihat Tangerang, Jakarta ya. Oke. Jadi kita akan coba lihat perjalanan dari Tangerang menuju Jakarta. Ini mah biasa aja buat kita, kan kayaknya biasa aja. Ke Jakarta. Oke. Ini dia langsung ngasih jalur nih. Oke. Ini kelihatan ada macet nih ya. Ya. Saya pindah di part at, berangkat pada jangan jam 3 sore. Saya akan berangkat pagi aja biar kelihatan macetnya. Jam 7 pagi ya. Ini jam 10, jam 9, jam 8, jam 7 pagi nih. Jam 7.30-an pagi lah. Ini kelihatan macet di sini ya. Oke. Kelihatan macet ya? Oke. Jam 7 pagi dari Tangerang ke Jakarta. Ini hari ini tanggal 31. Sekarang saya next, besok. Udah kejadian belum? Belum. Belum. Tolong lihat macetnya. Sama atau enggak? Oke. Nih macetnya sama nggak? Wih, beda. Berubah ya? Ada berubah Sebelah- dikit ya? Iya, sebelah kanannya beda. Ini hari Rabu misalnya. Kita akan besoknya lagi ya. Udah kejadian belum? Belum. Belum. Hari Kamis. Tolong lihat macetnya. Beda lagi ya. Aha. Oke. Hari Jumat kita bisa lihat lagi macetnya beda. Hari Sabtu macetnya beda banget kalau Sabtu. Langsung lancar. Hari Minggu lancar. Pertanyaannya, kok dia bisa klasifikasi? Kok dia bisa dukun? Dukun. Nah, Kuncinya di proses mata-mata. proses mata-mata apa lagi tuh, Pak? Banyak sekali bahasa-bahasa baru. Contoh-contoh yang lain paling gampang ginilah, logika dulu aja ya. Kalau kita masuk toko online, oke, ada iklan kan? Ada. Pertanyaannya, iklan tiap orang sama atau beda? Beda. Kok bisa beda? Tergantung dari habit atau kebiasaan. Nah, ya. dan itu dimata-matain oleh si toko online. Oh. Jadi yang namanya AI itu melakukan mata-mata sih. Mudah-mudahan kita ikhlas bahwa kita dimata-matain sama server. Dan mata-mata itu proses itu dicatat semua, kemudian dia bisa melakukan klasifikasi. Tadi kalau di toko online bentuknya jadi iklan. Dan mereka nyebutnya adalah customer journey. Oke. Atau user experience. Jadi user experience-nya jadi enak dengan toko online itu karena semuanya dibikin personalized sesuai dengan kesukaannya kita. Ini juga sama aja. Google Map ini sama aja. Dia bikin supaya sesuai dengan yang kita mau. Ya udah, bentuknya kayak gini. Tapi ini semua mata-mata loh. Oke. Belum lihat mata-matanya ya? Nggak kelihatan. Nggak sih, Pak, kelihatan. kebetulan. Nih saya kasih lihat mata-matanya. Di sini ada your timeline. Aha. Oke. Kalau saya klik, oke, dia ngasih tahu ke kita
sejak kapan dia memata-matai saya. Oke. Oke. Kok jadi serem gitu bahasannya ya? Mudah-mudahan kita ikhlas bahwa kita dimata-matai. Mereka ada yang peduli Pak, kepo is care gitu kata orang ya. Oh gitu ya. Gitu. Cuman ini loadingnya lama banget. berarti semua yang bisa diklasifikasi dan bisa apa ya? Jadi proses klasifikasi sama proses forecasting itu dia harus ngelihat track record atau history dari data yang dia mata-matain. Iya, yang diambil. Dari history tadi dia langsung bisa klasifikasi. Jadi lihat contoh dulu, dia lihat contoh. Kalau yang biasanya yang suka, ini pasti sambungan saya ke internetnya kacau ini. Jadi yang suka apa? Ini sambungan gue parah. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Jadi dia bisa ngelihat yang suka ini apa, misalnya suka elektronik pasti suka barang ini juga, dan itu jadi iklan di toko online. Dengan cara berpikir yang sama terjadi di Google Maps sih, kira-kira kayak gitu. Saya baru sadar juga sih ternyata Google Maps itu namanya AI juga ya. Itu termasuk dalam kategori AI. AI. Nah, kalau pernah ketemu sama orang Google langsung, tanya, Google, Anda perusahaan apa sih? Orang Google akan jawabnya sederhana, kita AI company. Bukan search engine company, bukan. Kita AI company. Ono udah nanya soalnya, Ono pernah ketemu orang Google, sering lah ketemu orang Google dan ngobrol, lu perusahaan apa sih? AI company. Soalnya di pikiran saya ya Pak, kalau misalnya ngomongin AI itu yang terlibat, yang langsung terbesit gitu ya. Oh itu yang kita suruh-suruh gitu kan. Ya kayak robot disuruh-suruh bisa ngerjain apa. Itu AI gitu. Nah itu juga, itu kayak pengenalan ini ya, pengenalan suara segala macam ya AI semua. Jadi waktu Google bikin Google Translate segala macam, baliknya itu AI belakangnya. Semua AI. AI itu intinya statistik, kalau kita lihat dari sisi sejarah ya. Belakangnya itu statistik, kemudian statistiknya masuk ke statistik yang lebih tinggi, itu klasifikasi sama forecasting. Itu AI. Kalau misalnya ditarik data matematik dengan adanya algoritma dan sebagainya, jadi AI itu. Ya, kita butuh data. AI itu karena algoritmanya sih buat forecasting sama klasifikasi. Menarik. Ini masih mau berusaha untuk ditampilkan. Iya, ini harus di-cut dulu ini videonya sih sebenarnya. Gue kenapa ini gue jadi blow on ya? Ini wifi gue tuh yang di bawah situ tuh. Gak apa-apa. Kita sambil ngobrol-ngobrolin Pak. Tadi kan udah jelas ya kategori AI-nya gitu. Jadi, mantap. Hah? Kenapa? Agak. Ini ngecek jaringan gue, ini mah nggak ada urusan sama AI. Kalau misalnya tadi kan kita udah belajar, udah tau lah apa yang dikategorikan dengan AI. Kalau misalnya kita melihat ke belakang sedikit Pak, sebenarnya itu kenapa sih bisa ada AI dan sekarang tuh AI itu udah sejauh apa gitu? Mungkin kalau dulu masih Google Maps aja, kalau sekarang udah ada tangan robot atau gimana? Menurut Pak Ono? Jadi gini, AI itu kuncinya adalah data yang banyak dulu. Kita mikir AI, komputer kita program, pakai kata-kata if. Kalau ini kerjain ini, kalau ini kerjain ini. Enggak. AI nggak gitu cara berpikirnya. Jadi AI itu dikasih data banyak banget, udah gitu dia melakukan klasifikasi. Oh, yang kayak gini pasti nanti kalau datanya kayak gini, dia akan kerjanya kayak gini. Kalau mukanya kayak gini, mukanya Angel nih. Kalau mukanya kayak gini, Ono nih yang jelek. Kalau yang kayak gini, Jokowi lebih cakep gitu ya. Ini orang ACS nih, keren-keren gitu ya. Tapi itu AI, dia bikin klasifikasi. Itu bisa terjadi kalau datanya banyak banget. Kalau datanya masih sedikit, kita pakai if then itu diganti sama statistik. Gitu. Jadi AI bisa terjadi karena data gede. Makanya dikenal yang namanya big data. Big data ya. Muncullah itu. Ada apa istilahnya? Keyword. Data. Ya, jadi kuncinya supaya AI bisa jalan harus ada big data. Nah, ini masalah besar sih sebenarnya. Apa tuh? Masalah besarnya adalah kita kalau mau main AI ya, data harus besar. Yang jadi masalah itu adalah internet gua kagak jalan.
Bentar. Ini Ini kita cut dulu deh, kita cut dulu aja. ini kita cut bentar. Gue pengen tahu kenapa internet gue kagak jalan. Kita pakai ini, kita bisa nggak? Pakai cloud-nya Streaming, ini. maksudnya. ACS Gas. Oh, pakai Access. Boleh kalau bisa ACS sih. Gas, terus ini Gas Mau 123. lanjut apa nih? Udah, habis ini berarti Pak Ari yang tanya ya. Select ya. Tapi gue pengen tahu. ACS guys ya. Iya, ACS Gas. Password? Kalau mau diganti-ganti juga boleh. Lagi ada. Passwordnya apa? Gas, G-nya gede, Oh, ini nggak apa 123 iya. error ya? Gue pakai T 123. Ya. Gue udah pindah nih harusnya. Oh, udah pindah coba. Gue reload ya. Oh, jadi pas mau masuk itu ya? Tinggal dipotong aja. Oke, Pak Ar, suaranya digedein atau mulutnya mendekat ke Oh, oke. mikrofon ya? Iya, iya, siap. Tadi kita ulang bagaimana? Bagian- Tanya lagi aja. Kalau dulu tuh seperti Iya, apa? iya, kan awalnya Google Maps, sekarang apa gitu aja ya? Oke. Dan yang Jadi paling nggak pertama, lihat apa? Ini Google Map ini sih Oh, yang iya, gue ngasih lihat. timeline-nya. Ininya timeline. Oh, ini mata-mata ya? Proses mata-mata itu. Jadi ntar diedit balik ya. Kasihan dulu ada ya. Nggak apa-apa, Pak. Kan jadi banyak ininya, footage-nya. Iya. Berarti ini aku, berarti dari Pak Ono ya? Sadar nggak sih kalian di mata-mata gitu ya? Iya. Nggak. Oke, semoga Anda sadar di mata-matain ini contoh aja ya. Nggak, maksudnya jaringan udah beres. Aman. Aman. Mudah-mudahan aman jaringannya. Jadi kita harus banyak berdoa, tahajud dan sebagainya. Ini contoh Ono di mata-matain. Bagaimana Google memata-matai Ono. Dia mencatat sejak tahun 2009 sampai 2023. Dengan cara itu dia bisa melakukan forecasting. Jadi nanti pada hari ini jam sekian akan macet di sini. Dan dia mata-matain nih Ono. Dan dia catat Ono kemana aja. Kelihatan ya kemana aja. Kalau kita mau ngelihat yang ada gila, dia bisa ngelihat per hari. Ini saya per hari saya kasih lihat nih. Google akan ngasih lihat kondisi perjalanan saya per hari. Ini kemarin hari apa nih? Tanggal 28 hari apa sih? Lupa lah. Pokoknya kita bisa lihat perjalanannya. Wow. Oke. Berarti ini bahaya ya, Pak, buat suami-suami gitu atau istri-istri. Ya intinya gini lah, yang namanya AI hanya bisa jalan kalau dilakukan mata-mata dan dia harus matain banyak data, banyak orang di mata-matain, udah gitu dia melakukan mengekstrak data tadi untuk melakukan klasifikasi atau forecast. Oke. Klasifikasi tadi kalau di Google Map jadi Tahu hobi Eh, apa? bukan, ini Google Map. Oh, Google Map. Kalau Google Map dia klasifikasi contohnya gini, jalannya macet, lancar segala macam itu klasifikasi. Kalau forecast dia akan tahu yang belum kejadian, udah gitu dia tahu lewat jalannya lewat mana yang lancar segala macam. Itu forecast. Tapi kita bisa mapping ke segala macam sih. Contoh lagi ya, ini kalau Ono diajakin ngomong bisa kacau nih, rekaman bisa bubar ya. Oke lanjut. Contoh lagi. Besok tahun 2024 ya? Ya. Itu tahun politik ya? Betul. Nah, menarik. Ini tahun politik ya? Pertanyaannya buat tahun politik ada dua misalnya. Ada dua hal yang lumayan seru nih. Kita pengen ngeliat si kontestan yang lagi bertempur. Kita juga bisa prediksi siapa yang bakal menang. Kita juga nanti pemenangnya, dia perlu melakukan perdukunan, prediksi. Program apa yang cocok buat rakyat Indonesia, Ya. ya kan? Itu semua bisa dilakukan oleh AI juga, dibantu AI. Contoh, waktu Pak Jokowi ikutan ini pilkada DKI, yang saya kerjain gini nih. Saya ngambil berita-berita, kan ada 3 tuh waktu itu ya, Pak Anies, Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi salah, bener bukan Pak Jokowi. Anies, Ahok sama AHY. Juga Pak Jokowi salah, maaf. Iya, iya. Jadi ada 3 nih, saya ambil nih berita-beritanya ya. Berita-beritanya saya ambil tulis. Jadi AI-nya bentuknya tulisan. Bukan angka, bukan gerakan kendaraan. Terus saya analisa dari tulisan. Cara analisanya sederhana banget sih, kan statistik. Saya ngitung jumlah kata nih. Di berita-berita Pak AHY kata apa yang sering muncul, di Ahok kata apa yang sering muncul, di Anies kata apa yang sering muncul. Yang menarik, di Ahok kata Ahok banyak muncul, jelas. AHY yang banyak muncul itu Ahok. Bingung ya? Iya, iya. Sampai 2-3 kali saya kerjain, kok Ahok melulu?
oh ternyata AHY nyerang Ahok. Tapi kesalahan fatal yang dilakukan AHY adalah branding dia jadi jatuh. Ya. Yang menaik jadi Ahoknya. Di Pak Ahok, masalah besarnya ternyata saya ngitung melakukan analisa konteks. Konteks itu adalah kata ini berhubungan dengan kata apa. Ternyata Ahok itu hubungannya dengan kata pengadilan, gitu-gituan kan? Ya. Salah hukum. Ahok jatuhnya di situ ternyata. Yang menang Anies sih, gitu. Tapi jadi dari nanti kalau ini 2024 ini pemilu, kita bisa nganalisa kayak gituan sih, seru. Gitu. Kita bisa ngelihat siapa lawan siapa, bentuknya kayak gimana. Contohnya bisa dilihat di sini nih. Drone emprit. Ini yang bikin namanya Ismail Fahmi. Ini Ono. Ini Ismail Fahmi. Ternyata kenapa drone emprit ada Pak Ono-nya ya di sini ya? Enggak, Ismail Fahmi itu muridnya Ono. Nah, dia ngeluarin gambar-gambar seperti ini. Ya. Contoh yang paling gampang, paling kelihatan mah di sini, atau yang inilah. Ini kelihatan ada 2 kubu lagi berantem. Di sini ada banyak kubu lagi berantem. Ya. Ini banyak kubu lagi berantem. Ini ada kubu yang kecewa segala macam. Kelihatan semua loh. Dari situ kita bisa lihat nanti itu dengan cara kita masukin keyword, nanti kita hitung kata-katanya, nanti kita bisa lihat kubu-kubu yang berantem. Jadi sebenarnya AI itu bukan komputernya pinter, enggak. Kita kasih supply data, datanya gede banget. Data itu dapatnya dari memata-matai apa yang kita posting di media sosial. Jadi salah Anda semua pada posting. Jadi akibatnya kita bisa tahu apa yang Anda pikirin kan. Iya, udah gitu dihitung tuh kata-katanya. Jadi ini yang kita lakukan, komputer yang hitung kata-kata doang, cuman kelihatannya biar keren, namanya AI. Oke. Gitu. Padahal mah cuma hitung aja gitu. Sebenarnya ngitung dia. Hitung data. Cuman kalau orang yang disuruh ngitung bisa botak ntar kita. Komputer yang hitung. Suruh komputer yang ngitung. Tapi kalau dia disuruh kreatif nggak bisa. Agak nggak bisa juga dia. Dia butuh data sih intinya. Butuh data ya. Oke. Makanya disimpulkan sebenarnya komputer tuh bodoh. Sebenarnya bodoh. Iya. Oke, kalau misalnya sekarang kan itu udah keren banget ya Pak, bisa sampai akhirnya ada seperti ini gitu, bisa kelihatan yang kecewa berapa banyak, ada berapa kubu. Kalau misalnya kita tarik ke belakang sedikit, dulu tuh gimana Pak? Dulu tuh kan ini kayak media analisis ya. Ya, media analisis. Orang-orang komunikasi nih mainan kayak ginian Ya, banget kan. betul. Yang hitung siapa? Orang kan? Nah, mampus lu orang. Orang suruh baca koran gitu ya. Udah gitu yang analisis media ini ngasih laporan ke kontestannya kan. Ya. Oh, ini kira-kira lawan Anda siapa gitu. Ya sah-sah juga sih. Cuman orang nggak presisi. Contoh hitungnya gini dah. Kita kasih lihat aja yang gombal banget lah ya. Udah pernah lihat namanya ChatGPT ya? Sudah? ChatGPT. Cuman seringkali kalau saya lihat orang pakai ChatGPT-nya masih apa ya? Masih taat aturan, ahli surga banget dah. Sekarang kita contoh ChatGPT gombal. Misalnya kita masukin sini apa? ACS ya? Ya, ACS. ACS. Kita kasih keyword apa ACS apa? ACS Group. Grup. Ada sesuatu yang lebih seru daripada grup? Oh, ACS. ACS Podcast. Podcast. Oke. ACS Podcast. Wah, yang keluar. Ini Berarti Warteg kali ya Pak, warung. Oh, Warteg. Kita coba. ACS Warteg. ACS Warteg. Gitu. Warteg gitu ya. Nah, Warteg Podcast udah keluar. Podcast. Itu udah keluar. Nah, bukan Cuman saya semua tuh yang keluar. iya. Cuman karena ini banyaknya video, saya butuhnya tulisan sih karena butuhnya karena tulisan. si ini tulisan banget sih. Oke. Si ChatGPT ya. Ini kita bohongan aja ngaco-ngacoan ya. Kita ambil lah tulisan apa kita ambil ya. Ini di luar negeri ya. Atau saya ambil tulisan saya aja ya. Nah, boleh. Biar gampang ada di laptop saya lah. Biar Atau di Ono Center Pak. enggak lah, biar gampang ada di laptop saya aja yang gampang biar cepet ya. Boleh, Ini boleh. paper jurnal saya lah, paper jurnal saya diambilin ya bego-begoan lah. Ini paper jurnal Ono gitu ya. Ini Oke. serem banget ya. Waduh. Bahasa Inggris ya, aduh minta maaf. Pokoknya serem. Kopi saya masukin ke Notepad, oke. Jadi saya masukin ke edit, masukin Notepad, oke. Udah serem kan? Oke. Saya giniin, oke. Sorry. Saya tulis di atasnya. Buatkan 3 poin
kesimpulan dari tulisan ini. Oke. Klik kanan copy. Jadi tulisannya banyak, kita kasih big data, jadi kita kasih big data, terus kasih perintah di atasnya, buatkan 3 poin kesimpulan dari tulisan ini, gitu ya. Klik kanan copy, saya masukin ke, ini jarang ada yang pakai. Mana tadi ChatGPT teh? Ini, nih, ya. Saya paste di sini, oke, saya kirim, oke. Dia akan bikin 3 kesimpulan. Kok ada di bawah? Nih langsung kesimpulannya, ada 3 langsung kesimpulannya. Cepat banget. Ini kesimpulannya dia. Jadi tekniknya adalah kita melakukan mata-mata dalam bentuk tulisan ke semua berita atau kompetitor atau apapun yang kita mau, kita ambil tulisannya semua, terus minta si ChatGPT ngasih kesimpulan, gitu. Kalau ini susah dalam bahasa Inggris, kita pakai Google Translate dulu ke bahasa Indonesia, terus minta kesimpulan dari bahasa Indonesia keluar juga. Gitu. Luar biasa ya. Jadi bahasa udah bisa Bisa. macam-macam. Iya, karena dia ada teknologi NLP di baliknya, Natural Language Processing, dan itu dia bisa baca jadinya, ngerti subjek, predikat segala macam, dia bisa ekstrak kesimpulan. Kalau mau kurang ajar bisa gini, misalnya kita pengen ngasih naskah pidato presiden tentang apa gitu ya, udah kita masukin aja semua materi-materi itu, masukin sini, terus kita bilang ke ChatGPT, buatkan pidato presiden berapa paragraf gitu ya, udah keluar. Yang kita masukkan ya keyword-keyword yang kita mau. Kata-kata. Jadi gini gini ya. Ini saya translate dulu ke Google Translate ya, biar jadi bahasa Indonesia ya. Jadi sekali. Mengerikan ya sekarang ya. Ini kan masa bahasa Inggris, karena papernya Ono kan bahasa Inggris ya. Minta maaf, papernya Ono bahasa Inggris. Saya copy dulu ya, masukin sini ya, udah. Ini bahasa Indonesia nih udah ya. Kalau kita lihat di sini bahasa Indonesia kan, udah. Sekarang, misalnya ini adalah bahan buat pidato presiden ya. Buatkan naskah pidato, misalnya berapa paragraf? 3 paragraf dari tulisan ini, gitu kan? Ya. Oke, gini ya. Klik, salah. Klik kanan copy, masukin sini. Iyalah, balik ke sini ya. Oke. Salah sini. Oke, klik kanan paste. Enter. Dia lagi generate, kita ke bawahin, nih. Langsung gitu. Luar biasa. Bahkan dia udah mengerti ya kalau pidato itu ada pembukaan, isi sama kesimpulan. Iya. Mengerikan. Yang keren adalah misalnya kita kan di kampus ya, saya kan di kampus. Saya sering ngasih tugas ke anak-anak. Kalau Anda mau jadi sarjana, Anda boleh milih mau nulis buku atau bikin skripsi. Saya saranin nulis buku. Ya udah, pakai ini nih. Nulis bukunya udah setan banget pakai gini. Cuman mereka kan sambil ngoprek dulu kan, ngoprek data-data hasil ngopreknya dimasukin ke bukunya juga, terus diminta tolong ChatGPT supaya paragrafnya bagus. Pasti nggak kepikir kayak gini. Pasti nggak kepikir. Biasanya orang ke ChatGPT kayak gini caranya nih. Siapakah Ono W. Purbo? Misalnya gitu kan. Rata-rata gitu. Promnya kan gitu doang. Nggak ada data kan. Ono udah pakai data masukinnya. Tapi, oke. Langsung keluar. Ono W. Purbo siapa? Setan banget dia mah tahu. Luar biasa ya. Karena dia udah punya datanya Ono, ChatGPT punya data Ono. Ya ini udah sedikit banyak mengenai apa itu AI, kecerdasan buatan, ternyata luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Serem iya, bagus iya, campur aduk gitu. Nah yang seru adalah gini, bagaimana kita supaya tidak termonitor sama dia. Susah ya. Bisa. Jadi mereka kan gini, yang semuanya AI, machine learning, Google dan sebagainya pinter karena informasinya bisa dia dapat. Ya. Kalau informasi pribadi kita nggak pernah dilepas di internet, ya aman sih sebenarnya.
Pokoknya jangan sampai kita ngelepas informasi yang kita nggak mau aja. Oke. Berarti kalau misalnya pakai ChatGPT ya jangan dikasih tahu Pak Arianto seorang apa, rumahnya di mana gitu ya. Misalnya kita masukinnya yang bukan yang pribadi. Misalnya Pak Arianto manajer apa di perusahaan apa nggak masalah, tapi data pribadinya nggak dikeluarin gitu. Oke. Jadi informasi pribadi nggak keluar. Caranya gitu ya. Kita coba di sini ya, coba dilihat di Ono ini. Emang ada informasi pribadi kan nggak ada. Anaknya berapa, istrinya berapa nggak keluar ya ini. Mhm. Ini sebatas kayak informasi yang ada di LinkedIn dan sebagainya. Iya. Jadi informasi publik disengaja. Ini minta maaf aja ini. Ono emang sengaja. Saya selalu ngelepas informasi publik aja. Informasi pribadi nggak pernah dilepas. Oke. Ya itu catatan buat kita ya, buat keamanan sih sebenarnya. Baik. Pak, udah banyak kita diberikan ilustrasi terkait dengan AI ya. Tadi dari Google, kita kebayang. Ternyata kita udah pakai atau menikmatinya sudah cukup lama sebenarnya. Lebih dahsyat ya. Tapi sekarang lagi seru-serunya gitu ya. Nah sekarang kalau dia boleh dibilang bisa lakukan banyak hal gitu ya. Ya. Challenge kita nih yang contoh di dunia pekerjaan. Nah kira-kira bakal mungkin bisa digantikan atau yang positifnya apa? Mungkin sekilas terkait itu. Yang paling berbahaya di dunia kalau kita bagaimana kita mendapatkan manfaat dari AI itu banyak banget. Itu tergantung kreativitas kita lah. Dengan ada alat ini, gimana caranya kita memaksimalkan, mengeksploitasi si AI supaya kita diuntungkan dari AI. Itu bisa banyak, tergantung kreativitas kita ya. Anak-anak kadang-kadang bikin lagu lah, parah banget. Coding aja pakai AI sekarang. Kadang-kadang anak-anak mah brengsek semua. Nah, sekarang apa yang bakal kena di kita? Yang bakal kena di kita adalah kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical tenon Ya, yang rutin, yang itu lagi bakal kena. Jadi kayak robot industri ya. Robot industri kan dia kerjanya itu doang. Misalnya ini robot industri mobil. Dia kan ngelas pintu doang, ngek pintu doang. Ya kalau orang suruh kayak gitu kan orang tewas ya. Mendingan robot yang ngerjain. Jadi kerjaan-kerjaan yang rutin yang cuman itu aja robot akan digantikan oleh robot. Nah, kita akan bermasalah kalau kita kerjanya kayak gitu. Kalau kita kerjanya harus pakai otak, mikir. Misalnya artis, kreativitas. Nah, artis segala macam yang pakai kreativitas. Atau kalau enggak yang kita harus mikir ya, harus pakai pikiran gitu ya. Misalnya bikin event, bikin acara, redaksi yang mikirin buat jurnalis itu banyak mikir kan. Ini AI agak susah buat gantiin dia. Cuman AI jadi alat bantunya dia buat si jurnalisnya supaya dia wawasannya rada kebuka karena AI-nya bisa baca banyak banget kan. Nah, itu AI-nya membantu. Cuman kalau kita clerical banget, kita tewas. Oh, oke. Salah satunya itu ya. Iya. Jadi yang terancam pekerjaan yang sangat clerical, sangat rutin. Yang sangat rutin itu bakal tewas. Nah, itu yang jadi masalah adalah gini kayaknya. Semakin tinggi ilmu, biasanya semakin tingkat kreativitasnya jadi naik nih. Semakin ke bawah ilmu kan makin banyak ngandelin otot nih. Ini tergantikan nih biasanya yang otot nih. Kalau pakai otak itu agak susah diganti sama komputer. Kalau otot lebih gampang. Nah, yang jadi masalah bangsa ini hanya 10% yang sarjana. 90% nggak sarjana nih, kita kondisinya Republik ini. Kata lain 90% masih banyak pakai otot. Kalau tahu statistik ya. Jadi statistik kita ngeri sih. Orang Dignas kagak sadar. Jadi hari ini setiap tahun ada sekitar 6 juta masuk SD. Tiap tahun. Yang sarjana 600.000. 90% dibuang. Dan yang 600.000 ini harus kasih makan sisanya tadi. Jadi negara ini tenggelam sih kondisinya. Wow. Tantangan kita ya semua. Iya. Oke. Saya kasih tantangan lebih parah deh. Urusan AI. Kalau udah Ono ngomong kacau. Kita ngasih kuliah free ya. Kita ngasih kuliah free. Mau di-cut bentar, Pak? Oh ya, siap. Siap. Di save dulu. Saya dulu.
Udah setengah Mungkin jam soalnya. Nanti di pantiknya ada contoh lain nggak Pak gitu ya kali ya? Oh ya udah. Nanti Pak Ono masuk ke sini. Oke. Berarti ada contoh lain nggak? Cukup sih. Iya. AI-nya Oh, contohnya. udah cukup. Udah. Ya, udah. Ini, Banyak ini soalnya. contoh seremnya ini mah. Nah, Oh, serem ada nih. lagi? Boleh. Nah. Cuman habis ini kita nanti kaitin sama cyber, Pak. Ya. Oh, oke. Biar Inti masuk. nanti Gitu. ini nyambung ke cyber juga sih yang ini bisa. Masih 2 jam lagi. Oke. Siap. Iya sih udah semua sih. Paling Nah, yang di sini langsung nanti kita bridging ke. Atau kita langsung bridge ke cyber nanti sekalian nerangin AI di. oke yang sini Boleh. ya. Iya. Oke. Oke. Berarti ini pembahasan baru ya? Berarti. Iya. Soalnya udah setengah jam. Ya, siap. Oke deh. Kasih bridging aja ya. Bridging. Langsung saya atau kamu dulu? Pak Ar boleh deh. Ya, siap. Soalnya tadi masih dikit bagian Ya. terakhir. Oh, sebentar lagi deh ekspor sebentar. Pak itu ini kiri. Oh salah, di full screen dulu ya. Mana cara full screennya? Oh ini ya salah, sini. Yo. Ya. Ya. Oke, siap. Oke. Ya. Ya. Sebentar. Nah, kalau tutup tuh ada kemungkinan riskan ini. Ini mah yang nanya santai aja, yang ngomong gua aja ngecoblak. Yang nanya mah nanya Kita kan keyboard lagi aja. dengar. Mereka SKS. terkagum-kagum, Pak. Hah? Terkagumnya sampai dia bisa berkata-kata. Iya. Sampai speechless. Speechless gitu. Bahasa Sampai Maduranya speechless. speechless. Bahasa Madura tadi. Sebentar. Kamera rolling. Kamera roll, audio roll, Rolling. 3, 2, 1. Baik, Pak Nur, tadi banyak banget contoh dari AI dan itu tentunya membuka wawasan kita lebih ya terkait dengan peran AI sekarang yang lagi ya banyak dibahas, dijadikan sesuatu yang viral ya di AI. Nah, juga hal lain yang sangat seru dan juga jadi perhatian kita terutama di IT itu terkait dengan cyber security Ya. ya. Nah, AI peranannya di cyber security seperti apa, Pak? Ini campuran dua ilmu ya. Ya. Iya, iya. Kita kan mengawinkan dua ilmu. Kita ngelihat kelucuan bangsa ini dulu ya. Ya. Monggo, Pak. Pakai Google aja ya. Ini bukan nyebutin merek, bukan. Masukin kata IKTP ya. Pakai Google IKTP. Masukin gambar. Nih. Gambar. Ya, langsung dapat kan. Waduh. Keluar semuanya. Bayangkan kita punya seperti ini. Ya udah dibaca pakai AI dapat KTP-nya orang loh. Kita ganti IKTP, pakai kartu keluarga, sama aja lah keluarga. Udah dapat. Oke. Mau lebih gila lagi, gampang. Pakai kartu anggota misalnya. TNI lah lebih parah. TNU lagi TNI. Mulai dapat komplit. Jadi ini masalah besar. Jadi yang namanya data pribadi, ya gini cara bocornya. Pantesan ada satu kampung yang kena penipuan ojol itu ya. Gini, kadang-kadang teknik nipunya nggak sepintar ini loh. Oh. Ini saya kebetulan tinggal nggak di menengah ke atas ya, menengah ke bawah. Saya tinggalnya di menengah ke bawah. Jadi tetangganya ada yang orang tukang cuci baju lah, apa segala macam. Udah gitu ada orang nih dari ojol ngomongnya gini, mau pinjem, minta KTP-nya dong. Nanti saya urusin buat pinjam uangnya. Kalau udah dapat duitnya, tolong ya 50% buat saya gitu. Apa nggak sakit hati saya dengernya coba. Jadi bisa sebloon itu gitu sebenarnya tekniknya. Gitu. Oke, ini urusan ini ya. Yeah. Sekarang ini AI-nya udah mulai masuk nih. Oke. Apa hubungannya AI sama cyber security? Yeah. Gitu ya. Cara berpikir paling sederhananya kayak gini. AI itu pinter buat ngelihat data besar. Masalah besar di cyber security adalah semua data-data di internet. Ini kalau kita lihat, ini semuanya dikunci nih ntar. Coba masuk ke web apa aja, pasti dikunci nih. Maksudnya apa dikunci? Supaya orang nggak bisa nyadap. Jadi data dienkripsi. Bagus kan? Akibatnya hackernya masuk ke jaringan yang terkunci tadi kan.
Akibatnya mesin-mesin yang buat nganalisa serangan nggak bisa nganalisa sekarang. Karena hackernya masuk ke dunia yang terkunci tadi. Jadi kalau ini nggak dikunci, kalau kuncinya nggak ada, software buat nganalisa masih bisa lihat ini serangan, ini bukan, ini apa, kelihatan semua. Karena dikunci, softwarenya nggak bisa lihat nih sekarang kondisinya. Akibatnya sekarang kita mulai ngembangin AI buat deteksi serangan. Ya. Gitu. Dan kita butuh training data sih buat kayak gitu. Jadi training datanya bisa diambil kalau buat teman-teman yang pengen belajar ya. Ada di sini sih UNB Cyber Security. Berarti sebenarnya perlu banget ya Pak, tadi berkaitan dengan profesi, harus ada orang yang bisa memanfaatkan data ini gitu ya, bisa bacanya, bisa. Iya. Itu Jadi penting cara banget. berpikirnya gini kira-kira, AI itu hanya bisa bekerja kalau kita kasih training, Ya. kasih data ya. Ini namanya serangan loh, ini bukan serangan, baru dia bisa. Nah untuk itu kan kita butuh data, contoh data serangan itu seperti apa? Ini salah satu, ini salah nih. New Brunswick itu apa? Iya, UNB, Kanada. Nah, cyber security. Iya ini cyber security. Oh ini dia, Canadian Institute for Cyber Security. Yang tadi masuk ke ini Canadian Institute for Cyber Security. Di sini ada dataset. Ya. Ini kalau saya gedein, kelihatan ada dataset. Kalau klik dataset, nanti dia punya contoh serangan. Ini buat ngasih training si algoritma AI tadi. Nah, tapi ini perkawinan dua ilmu ya. Ada ilmu cyber security sama ilmu AI. Yang masalahnya orang yang mainan di sini harus punya dua ilmu tadi dong. Ya. Ya. Cyber security AI. Sekarang saya kasih kenyataan hidup di Republik Indonesia. Yang paham cyber yang memberikan apa ya, si AI itu untuk bisa belajar bahwa Iya. ini adalah Serangan ini ancaman-ancaman. ya. Jadi ini free. Ini kayak iklan tapi bukan iklan. Jadi kampus kita ngelepasin semua kuliahnya gratis di internet. Ini websitenya namanya opencourse.itts.ac.id, free gratis. Kita bisa masuk kuliah-kuliah saya, contohnya di sini ada kuliah cyber security, ada kuliah AI. Kebetulan dua-duanya ada nih ya. Kita lihat, kita lihat kondisinya ya. Ini ada cyber security. Kalau AI saya nyebutnya data engineering, bukan AI. Bukan AI. Sebetulnya ada level-levelnya sih, ada AI, ada data analis, ada data scientist, ada data engineer. Data engineer itu paling bawah. Tukang coding tuh data engineer namanya. Oke. Itu istilah. Buat audiens mungkin boleh disampaikan ya, Pak Ono di ITTS. Di Institut Teknologi Tangerang Selatan di ITTS, dosen, cuman saya lagi dikerjain suruh jadi wakil rektor, walaupun saya nggak suka, ya apa boleh buat lah. Nasib. Ini kita lihat partisipannya ya. Ini partisipan cyber security, kita akan lihat jumlah partisipannya 13.035 orang ya, kelihatan di sini. Senang ya. Banyak sekali bangsa ini yang pengen pintar banyak. Pengen belajar. Oke, gitu ya. dan ini free. Nanti kalau dapat nilai 90 akan dapat sertifikat free. Oke. Ini free semua, jangan khawatir. Ini masuk data engineer sama 13.000. Sekarang kita lihat di bagian bawah dari kuliah ini ada sertifikat nih. Saya masuk ke course-nya, saya turun paling bawah nih, paling bawah. Oke. Sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Oke, 40%. Kalau masih ingat waktu kuliah ya. 40% UAS, 30% UTS, 30% kuis. Oke. Kehadiran? Saya nggak peduli kehadiran. Gue nggak peduli lu hadir nggak hadir, nggak peduli lah. Dan ini kuliahnya boleh dikerjakan berkali-kali. Ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali. Diambil nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya jelek, ujian lagi, jelek, ujian lagi, jelek, ujian lagi. Oke, kita lihat yang cyber security dulu ya. Ini cyber security. Oke, bisa nebak dari 13.000 siapa yang berapa orang kira-kira dapat nilai 90? Berapa persen dari 13.000 orang? 5%. 5% berarti 500 ya? 500 lebih lah. Setuju? 500. Kita lihat dari 13.000 orang Wah. bisa dapat cuma 16 manusia. Waduh. Dari 13.000 orang. 16. Itu aktif semua tuh, 13.000. Jujur, karena ini free ya. Ini free. Sebagian orang cara berpikirnya gini, saya sudah daftar di kuliah cyber security-nya Ono, gue udah pinter dong.
Di bawah 0,1%. Iya, kasihan deh. Aduh. Oke. Dan bangsa ini harus bisa survive dengan segini persentasenya. Iya. Dan saya udah sering kali ngadain tes-tes buat di Mabes lah, buat di mana segala macam, angkanya kayak gini semua. Serem kita tuh. Nah, ini yang cybersecurity ya. Ya. Kan ini ada dua ilmu ya. Betul. Cybersecurity dan AI ya. AI. Bisa nebak yang AI berapa orang kira-kira dari Kayaknya dari lebih 13. kecil lagi deh. Iya, saya sih lebih kecil ya, karena Iya. itu juga Iya. 7 orang deh. baru. 7 orang ya. Saya 5 deh. 5, oke, saya cuma 2. Waduh. Ya ampun. Tadi pas sih Pak, 7 kurang 5. Iya, gitu. Ada korelasi. Dan jujur nih orang-orang ini harganya mahal banget. Kita kayak kemarin tuh teman-teman LKPP. LKPP adalah lembaga pemerintah yang bikin LPSE ya. LPSE adalah E-katalog ini. pengadaan barang elektronik lah kira-kira ya. Ini buat teman-teman E-katalog, ya e-katalog. Pokoknya dia pengadaan barang secara elektronik. Elektronik, ya. Dan dia udah ngumpulin data banyak kan dari semua kementerian lembaga, dia ngumpulin datanya kan, belanja apa aja. Sebenarnya dia bisa forecast dong, dia bisa jadi dukun kan dari datanya. Kira-kira Republik ini akan belanja kayak gimana kan dia bisa lihat. Ya. Butuh orang yang ngerti data science dong buat kayak ginian. Nggak ada. Nggak ada. Jadi orangnya memang dibutuhin, ilmunya dibutuhin, bukan hanya untuk cyber security. Buat apapun dibutuhin, tapi orangnya nggak ada. Gajinya, Nah, itu dia. Salah satu pertanyaan juga sih tadi ya, tadinya gitu. Orang-orang ini yang punya keahlian di AI, di cyber ini berapa? Oh, rate-nya? rate-nya. Oh, bisa lihat di Google sih sebenarnya. Cuman rate-nya kira-kira, ini gambaran global sih. Yang AI lebih tinggi daripada cyber yang pasti. Cyber tuh ya mungkin rate bangsa belasan juta ya. Sebulan masih normal lah kali ya. Belasan sampai bisa sampai 20-an. Keponakan gue juga. Oke. Kalau anak gue udah gajinya di atas gue. Dia di startup sih tapi. Oke. Jadi kadang-kadang saya sakit hati juga, sialan lu. Nah, itu belum yang AI. Yang AI gajinya berapa Pak? Yang jagonya iya bisa sekitar 2-3 kali lipat. Oh. Cuman yang jagonya tuh sekitar 60-an sebulan. 60 juta sebulan. Ya 60 perak sih. 60. Bohong, 60 juta ya kali. 60 juta sebulan. Wow. Cuman harus banyak latihan ya. Ya. Nah, kebetulan banget nih cerita aja sih. Kampus kita di TTS, ini programnya Diknas. Bagus Diknas tuh, bagus. Menteri yang ini bagus sih sebenarnya. Oke. Jadi kebetulan nggak tahu negonya gimana nih caranya mereka. Mereka nego sama Google, sama AWS segala macam. AWS itu Amazon ya. 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 WhatsApp. Jadi mereka kan punya banyak program sertifikasi. Salah satunya sertifikasinya adalah buat artificial intelligence ini, machine learning, data science lah. Jadi mereka ngasih harga setengah harga nih, si Google dan teman-temannya buat kampus. Setengah harga. Masih mahal kan sebenarnya setengah harga. Sama Diknas dibayar setengahnya lagi. Jadi mahasiswa kita bisa 0 rupiah. Wow. Very good. Mahasiswa saya total 4 sekarang udah ikutan. Nah, besok Senin kita akan ada webinar buat ngasih tahu anak-anak yang lain. Silakan ikut, tapi mereka akan seleksi ya. Yang terbaik baru boleh ikut nih. Jadi yang bagus-bagus ikut. Dan programnya dalam bahasa Inggris semua. Jadi sebenarnya pemerintah cukup oke lah dalam hal ini. Subsidi ya, sangat mendukung. Bukan hanya mensubsidi ya, menolkan. Menolkan subsidi habis. Betul. Ini tinggal cara kita Ya. pinter-pinter untuk memanfaatkan itu tadi ya, Ya. yang udah dikasih pemerintah Ya. gitu. Jadi ini kesempatannya keren banget, gede banget, orangnya kagak ada, Peluangnya kompetisi, besar. peluangnya besar, tidak ada kompetitor. Lu masuk dunia ini dicari orang banget, udah gitu ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Tapi kompetisinya gila banget sih. Ya, Kita- tempat juga terbatas. Tempat terbatas. Tenaga ahli pengajar sih cukup ya. Salah. Dari yang Google enggak, yang Google sih dari Google langsung, Dari Google langsung. bahasa Inggris. Udah gitu Google, kita kan kurang ajar ya. Kampus kita kan ada kurang ajar. Nego dong sama Google. Boleh nggak materi Anda kita pakai di kampus? Oh boleh. Ya udah kita pakai. Kreatif, Pak. Iya. Bukan kurang ajar, kreatif. Oh kreatif. Udah gitu kita free-in juga sih. Ya, fair. Nanti coba deh saya buka. Ya, namanya opencourse.itts.ac.id. Bayarnya gampang. Tiap abis sholat, abis ini tolong doain supaya yang bikin
amal ibadahnya diterima. Amin. Cakep banget. Makanya salah satu orang bebas di Republik ini. Betul. Pak Ono. Sangat bermurah hati ya. Udah gitu yayasan yang ngamuk ke gue. Kapan profitnya gitu? Kalimatnya gitu Nggak banget. balik modal. Gue bilang ntar lah di surga dulu. Sedih banget. Oke. Itu tadi ya korelasinya banyak hal ya terkait dengan AI dan cyber tadi ya. Iya. Iya. Oke. Dan ini adalah topik-topik penelitian S2 S3 rata-rata. AI sama cyber itu penelitian S2 S3. Saya kebetulan habis ngebimbing anak S3 nih di UTM di Malaysia. Dia tugas akhirnya gini kan. S3. Jadi udah mainan bukan sembarangan. Contoh sederhana lah, ransomware. Ya. Cara deteksinya gimana? Cara deteksinya. Ransomware. Tahu ransomware? Iya. Tahu. Kan itu virus yang dienkripsi masuk ke komputer kita kan? Iya. Ini virus dienkripsi, bisa dideteksi nggak? Udah virus dienkripsi. Iya. Sulit dong. Sulit banget. Jadi cara deteksinya pakai AI. Hmm. Solusinya backup data. Jadi security-nya adalah data di backup. Yang masalah kan orang pada ini ya, pada abai, Ya. pada nggak suka punya backup data kagak? Enggak. Nggak punya. Kadang-kadang habis chat hapus aja. Ih. Biar nggak lemot. Ya kalau hapus masih mending ya. Tapi kalau data pentingnya kagak di backup, pas masuk ransomware ini akan mengenkripsi data kita. Dan data kita nggak bisa kita balikin lagi kalau udah dari enkripsi ini. Nangis lo urusannya. Dan ini kalau virusnya masuk, antivirusnya nggak bisa deteksi juga. Korbannya udah banyak ya. Iya. Contoh korbannya adalah bank B titik-titik itu. Gitu ya. Iya. Iya. Itu kenanya ransomware tuh. Betul. Iya. Kalau misalnya pribadi mungkin masih mending ya, tapi kalau udah perusahaan gitu kan Tetap aja pribadi nangis pribadi- lah. Iya sih, nangis juga sih. Kalau istri saya marah sih soalnya fotonya hilang semua Oh kan iya, marah benar, dia. benar, benar. Foto gua kemana? Ya nggak tahu. Iya, bener juga sih. Gak ada yang diuntungkan lah kalau udah kayak gitu. Iya. Terkait tadi data pribadi, tahun depan yang saya dengar nih, BSSN pemerintah lah akan terapkan adanya denda penalti buat perusahaan korporasi yang data pribadi itu bocor, Iya. kena ransom. Iya. Nah, itu gimana? Apakah fair enough perusahaan itu yang harus nanggung atau? Kayak kalau lihat aturannya ya, Iya. aturannya tuh ada di sini. Oh salah. Ini dia. Salah. Bener salah. Ini dia. Oke. Ini Undang-Undang 27 tahun 2022 perlindungan data pribadi. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini, benar-benar dilihat ini entitas yang dia kontrol sebenarnya cuma 3 entitas yang dikontrol. Jadi, ntar ada istilah nggak ini pakai? Ini ada prosesor, ada subjek, ada di atasnya ada pengendali. Pengendali itu yang ngontrol data pribadi, contohnya Depdagri, contohnya imigrasi, itu kan dia pegang data orang langsung ya. Ada yang make, yang proses. Nah ini perusahaan-perusahaan. Nanti ada lagi yang subjeknya ada data pribadi, datanya sendiri, ada orang, ada corporate. Oke. Oke. Korporasi berarti yang institusi finansial Institusi ya. seperti bank, Ya. asuransi. Ya, perusahaan-perusahaan yang pakai lah. Semua termasuk bisa kena hotel segala macam loh. Ya, nggak hanya financing. Bukan, ya, pokoknya semua yang megang data, Semua punya data. ya, yang berinteraksi dengan data pribadi kena. Manufaktur besar yang karyawannya banyak kan juga Kena data juga, pribadinya ya. kan banyak. Iya. Semuanya Itu juga dong. ya. Ya, semua kena. Corporate kena. Nah, ini yang istilah orang-orang yang yang berinteraksi cuman ini aja. Padahal kalau kita tahu serangan tadi kalau kita lihat di Google itu kan ada hacker segala macam, nggak ada kata-kata hacker di sini loh. Ya. Padahal jebolnya di hacker nih kebanyakan. Nah, yang kena pidana biasanya ini tadi prosesor, pengendali, terus ada prosesor, ada orang atau corporate. Tapi nanti kalau pidananya banyaknya orang sama corporate yang dikenain. Ya. Oke.
Pidananya kayak gini nih, kalau kita baca ya, kita search aja di peraturannya kata-kata pidana lah paling gampang. Pidana, oke saya next lagi. Nah ketentuan pidana. Pidananya ada kayak gini nih, kalau orang yang sengaja mengumpulkan untuk keuntungan, Oke. ada kata-kata keuntungan loh, baru kena pidana 5 miliar. Kalau kita ngumpulin doang, nggak cari untung, nggak apa-apa. Dia kena denda. Selama terbukti tidak untuk mengambil untung. Misalnya gini nih, ini perusahaan, Ya. misalnya apa sih namanya? Misalnya pompa bensin lah, kan suka, ini kan saya pakai pompa bensin yang luar negeri itu ya. Kan ada program buat apa itu ya, poin apa segala macam, kan kita masukin KTP atau segala macam ya, nomor telepon sih sebenarnya. Dia punya data saya sih sebenarnya, dia punya data saya, tapi dia tidak jual data tadi, dia untuk poin apa segala macam, itu nggak apa-apa. Oke. Misalnya mall apa segala macam ngumpulin data kita, tapi cuman buat poin apa segala macam, nggak apa-apa, beres ya, selama tidak buat ngambil keuntungan buat dia. Yang masalahnya adalah mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kena nih urusannya. Oke. Yang lain lagi adalah menggunakan data pribadi, kena. Jadi misalnya kita dapetin KTP orang, terus kita pakai KTP ini buat pinjol, nah, kena nih urusannya. Oke. Yang lebih parah adalah yang memalsukan, 6 miliar lebih mahal. Oke. Nah, kalau kita perusahaan, ngeri banget, 10 kali lipat dari itu semua. Itu masalahnya. Tapi yang hati-hati di sini, yang ngeri di sini adalah hacker nggak ada loh. Jadi kalau kita seorang hacker, belum ada ininya. Jadi kita yang, Klausnya. iya, kita yang ngejebolin data pribadi tadi, punyanya pengontrol, kita yang ngejebolin, nggak ada di sini. Keren. Bukan masalah kita sih. Harusnya ada ya. Bisa agak ada di undang-undang lain, namanya informasi transaksi elektronik. Itu ada mekanisme hacking. Tapi hacking general ya. Jadi ada sih sebenarnya. Cuman yang masalah di situ adalah barang bukti. Ini kan semua data ini elektronik, file komputer. Bayangkan file komputer itu gampang kita rubah dong. Gampang. Bayangin file komputer itu jadi barang bukti di pengadilan. Bagaimana hakim itu tahu bahwa itu file data yang benernya, kagak dirubah sama orang? Susah loh itu. Nggak ada bukti ya. Bukan maksudnya bukti ada, tapi bahwa itu adalah bukti yang benar, bukti yang sah, bukti yang sahih ya. Yang tidak dirubah. Iya, yang namanya file komputer kenapa ngerubahnya? Bisa diedit. Gimana cara meyakinkan bahwa ini barang tidak diedit? Ada nggak teknologi ya? Belum. Ada. Kalau kita lihat di Undang-Undang Transaksi Elektronik, kita mengenalkan namanya tanda tangan digital segala macam. Jadi kalau itu barang buktinya pakai tanda tangan digital, jadi sah. Yang jadi masalah kan barang buktinya bukan kayak gitu. Barang buktinya misalnya log catatan di komputer. Emang catatan di komputer ada tanda tangan digitalnya kan? Kagak ada. Itu ya, jadi kendala hal untuk menuntut hacker salah satunya itu juga ya. Iya. Tapi saya pernah jadi ini sih. Jadi saksi ahli. Ya udah, kebaksa saksi ahli disumpah. Iya. Jadi teknik pembuktiannya adalah si saksi ahli disumpah. Anda bersumpah ya. Bener ya. Ya bener ya. Pokoknya nanti dosanya di lu, gitu ngomongnya. Ya udah, nasib. Jadi tekniknya nyumpah sih sebenarnya. Tapi waktu itu kebetulan bukan kayak ginian ya. Waktu itu masalah ini sih dokumen. Dokumen yang bikin siapa? Kebetulan dokumen ada metadata nih. Kan ada metadata di dokumen doc tuh pasti ada metadata ya. Dibikin sama user mana, komputer mana, kelihatan sih sebenarnya. Jadi kalau orang malsuin dokumen, ketahuan. Bahaya juga. Anda ngomong sama setengah hacker. Ethical hacker. Iya. Ethical hacker putih. Hacker itu sebenarnya kan ada yang putih, ada yang hitam.
Bisa Iya, gitu di. bukannya hacker tuh selalu jahat ya kan gitu Pak. Iya, tergantung akhlak lah. Enggak untuk akhlak. Tergantung. Kalau gua kan orang baik banget. Iya. Waduh. Oke Pak, ini kan terkait dengan peraturan pemerintah ya. Iya. Yang saya dengar mungkin minggu lalu sih saya hadir satu event, ada BSSN di situ menyampaikan memang akan ada aturan baru. Tapi ini kita cek bareng lah ya, nanti. Bahwa di tahun depan ya berlaku itu buat suatu perusahaan, korporasi yang lalai menjaga data pribadi yang pelanggar itu kena hack, kena ransom, ya didenda. Gitu. Iya. Dan yang dengar lumayan 5% dari revenue tahun sebelumnya gitu. Ya, Lumayan gitu. Ya itu Kalau secara hukum dia harus menginduk pada undang-undang yang ada sih. Iya. Jangan sampai konflik, itu aja sih. selama itu juga tentunya bisa terbukti bahwa memang korporasi tersebut lalai. Iya. Ya. Enggak, Kami- bukan di masalah lalainya. Saya ke arah 5%-nya sih. Iya, iya. Kan undang-undangnya kayak gini nih. Ya. Iya, iya. Kita cek banget di Kita tunggu Tapi intinya depan. gini lah. Ya teman-teman perusahaan segala macam, tolong pastikan keamanannya Betul. bagus, itu aja. buat kami yang di bidang ini yang memprovide solusi cyber ya peraturan itu ada menguntungkan juga dong. Artinya Iya. semua perusahaan atau korporasi itu harus aware, Iya. harus menerapkan ya Iya. cyber security system yang mumpuni, yang baik dan sebagainya. Mu- Selain teknologinya Pak, ada aspek lain yang penting juga. Jadi Hmm. di cyber security Ya, kan kita komponennya ngomong ada, cyber security ini ya lebih. lebih ke nggak ada AI nih. Nah, Cyber security komponennya ada 3 kan ya, ya. people, process, technology. Nah. Seringkali, tapi bukan hanya perusahaan sih, kebanyakan bos-bos pimpinan tuh mikirnya teknologi semua. Ya. Ya. Saya udah punya anggaran, saya alokasin buat beli firewall, harusnya masalah selesai dong. Ya. Ya kagak. Ada P tadi tuh ya. Iya. PPT, People Process Technology sih sebenarnya. Jadi selain teknologi dia harus ngurusin prosedur, aturan segala macam sama manusia. Ya. Nah, kondisi manusianya tadi dari 13.000 cuman 16 orang yang 16 orang. lulus. Saya kemarin juga banyak ngetes di Mabes segala macam, ya gitu kondisinya dah. Ya. Jadi kita harus minterin orang sih. Betul. Kesalahan bukan ada di pimpinan, kesalahan ada di dosen. Iya, dosennya pada Oke. Oke. Ya Kita- intinya pengguna ya kita ini juga harus paham, sadar terkait dengan cyber security, keamanan. Ya. Jadi cara kita pakai laptop kita, cara kita pakai password kita. Oh ya. Boleh bilang kita sering nggak melakukan penggantian password kan nggak juga, Mm-mm. gitu kan? Kalau mau iseng, ini di sini di open course ini ada namanya internet safety. Jadi kalau kita lihat my course ini, itu ada internet safety. Di situ lebih ke arah end user. Ini ada di bawah sih. Bentar, saya turun ke bawah dikit ya. Ini ada internet safety. Ini buat user. Ya. Jadi tolong, ini free. Jadi kalau mau perusahaan-perusahaan, institusi apa segala macam, tolong pegawainya, orang-orang di sana suruh ngerjain ini bisa lulus apa kagak. Ini kan misalnya perilaku aman di dunia online, kecanduan konten negatif, keamanan password, keamanan email, semuanya ada di Ada sini semua dan ya. ada di tes. Sip. Kalau kemarin Bank Indonesia nih BI kurang ajar dia. Dia ngomong saya, "No, minta soalnya dong." Saya kasih. Nih, gratis. Kasih soalnya. Udah gitu BI kerjanya gini nih. Pas tiap kali orang login dikasih soal dulu. Kerja nih satu soal doang. Kalau udah Oh. dikerjain baru bisa login. Ya. Akibatnya BI dapat peta. Oh, peta. Peta karyawannya nguasain nggak security ini. Gitu. Kalau nggak nguasain, kan dia bisa deteksi nih siapa yang ngaco gitu ya. Ya. Mulai di training tuh orang. Simpel juga ya. Simple ya kalau mau. Tahu gitu. Iya, kalau Ya, mau login. dikasih soal satu. Ya itu way out, salah satu way out ya. Iya. Jangan keluar- Jadi langsung mereka aware Bener. dan mereka nambahin soal-soal mereka sendiri juga Oke. sih. Gitu. Oke, kita cut dulu. Oke. Udah di 30 menit terakhir kedua. Oke, oke. Jadi mau ditutup di sesi Ini terakhir. masih mau dibahas lagi kah? Kak, Maksudnya terakhir ini- masuk ke itu kali. sini ya, langsung sini. Atau mau Ke 5G. tindakan preventif
dari Udah usernya. sih. Udah tadi Udah. udah cukup ya. User udah cukup ya, user kan. User tadi yang BI Iya, tadi yang udah. password tadi. Iya. Berarti ke sini. Langsung 5G. Ini Yes. teknologi yang Pak ini juga senang banget bahas. Terakhir sebagai seorang praktisi nih Pak Ono, mungkin boleh di-share apa yang lagi dikerjain sekarang. Oh, oke. 5G Pak. Oke. Oke. Oke, mau saya Pak Ar? Gantian kali ya? Boleh. Oke. Ah, Udah cukup nggak saya kalau udah ya? Nanti atau endingnya Endingnya kamu ya? endingnya Pak Ar juga nggak apa-apa. Oh, itu gue suruh summary ini. Iya itu maksudnya. Wow. Cobain sekali-sekali Pak. Oke. Pakai chat GPT aja lu. Ini suaranya diambil dulu, di summary pakai chat GPT dapat summary-nya. Tapi kalau harus chat GPT itu belum bisa audio nggak sih Pak? Enggak, lu ambil suara. Di transkrip ya. Terus jadi speech to text dulu. Oh. Langsung dapat oke. teks kan? Iya, baru ke chat GPT. Chat GPT, ini summary-nya apa sih? Itu gua kerjain juga. Pokoknya gua mah jahat banget Oh, kalau misalnya chat Cerdas GPT itu, bisa jahat, Pak. audio gampang sih Pak. Tinggal tolong dong ini. Enggak, di web juga ada speech to text, ada yang web. Tapi Jadi ini kan nungguin dulu. cepet. Yang lama dari dia jadi teksnya nih. Teksnya dulu. Dia ngambil suara dari dianya yang lama. Iya sih, bener-bener. Boleh aktif. Ya, bisa dimulai lagi. Iya udah Pak. Oke. Terima kasih. Video rolling. Rolling. Nah. Rolling. Audio rolling. Video dulu. Oke, terakhir nih Pak Ono, sebagai seorang praktisi, boleh mungkin di-share Pak, lagi ngerjain apa sih sekarang? Banyak yang lucu-lucu sih. Banyak yang lucu-lucu. Kasih contohnya deh Pak, untuk tahun depan nih kira-kira. Ada dua yang lucu sih sebenarnya. Oke. Satu 5G, bikin seluler 5G. Orang kadang-kadang bilang 5G kayak mikirnya kayaknya saya nempel sama operator gitu. Kagak, kita bikin operator sendiri. Itu yang agak kurang ajar. 5G ya. 5G Jadi, sendiri. Teknologi untuk komunikasi. Ya itu kan untuk Bikin Telkomsel sendiri lah. Hmm. Cuman jadi ngomong merek kan. mulai dari AI, cyber sekarang ke 5G. 5G. Satu lagi yang juga saya kerjain adalah saya bikin pakai flash disk. Sekolah di flash disk sih sebenarnya. Sekolah di flash. Maksudnya Jadi- gimana tuh Pak? Kalau saya nyebutnya internet offline. Internet offline. Kebayang internet offline, bingung kan? Bingung Kan? Internet Offline, harusnya online. online. Nah, ini kita bikin internet offline. Jadi cara berpikirnya cuma gini doang. Semua buku-buku, e-book dan sebagainya ditaruh di flash disk. Flash disknya kasih sistem operasi buat server. Taruh buku, taruh web server. Flash disknya masuk ke komputer, komputernya nyalain. Udah gitu jadi web server kan dia. Iya. Udah gitu kasih wifi. Udah orang bisa wifi di situ. Download buku. Dan itu kita pakai buat di daerah 3T sih. Ya, Terpencil, terpendam, terjauh, tergila, pokoknya segala macam dah, tersusah, terkasihan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ngomong sama orang pemerintah, 3T namanya. Kalau saya udah 10T juga boleh. Ter ya. tinggal. Cuman yang seru adalah solusinya flash disk. Iya. Kemarin Lemhanas nanya kan, "No, kamu punya perusahaan nggak buat jual kayak gituan?" "Saya kasih gratis buat Republik ini." Malah marah. Bayangin flash disk ngapain gua jual ya, harganya kan Iya, bisa iya. beli sendiri, ya udah pokoknya kopi aja lah gratis, saya bilang gitu. Wah. Jadi gitu. Mantap sih. Oke, sedikit dulu yang flash disk ya. Boleh. Kata kuncinya internet offline ini masuk ke e-learning saya opencourse.itts.ac.id, masuk lagi ke course-nya. Di sini ada internet offline di sini ntar. Oh, berarti udah ini ya, sedang dikerjakan ya Pak? Sedang dikerjakan lagi gerak, dan udah. lagi gerak ke daerah-daerah sih sebenarnya. Oke. Buat supaya mereka bisa belajar tanpa internet. Oh, nice. Makanya Untuk dibikin. area atau ya, Ya, pokoknya di lokasi kampung, nggak ada di internet mana. connection, mereka tetap bisa belajar. Soalnya cara berpikir kebanyakan termasuk menterinya kan berpikirnya harus ada internet baru anak pinter. Ya. Kalau saya ya kalau internet bisa di-copy, kenapa harus pakai Why not, internet gitu ya. gitu. Jadi ini ilmunya ada di sini, bisa dibaca gitu. Oke, berarti ini sudah dijalankan. Ya. Dan kalau yang untuk 5G 2024 Bukan sekarang juga udah sekarang jalan. juga ada jalan ya. Saya Oke. kasih hasilnya aja ya. Mantap. Monggo Pak. Hasilnya aja. Nanti ada satu pertanyaan lagi yang korelasinya dengan salah satu
telco yang sudah masuk juga. Oh, Nanti. nggak tahu gue. Langsung ini aja ya, kecepatannya ini hasil yang kita operasikan kayak gini nih kecepatannya kita. 800 Mbps. Wow. Gitu. Oh. Ini 5G bikinan Sendiri. sendiri. Bikinan Bangsa Indonesia. Wih. Ini ada tulisannya 5G nggak di sini? Oh, nggak ada tulisan 5G-nya. Hmm. Di handphonenya sih ada tulisan 5G sih sebenarnya. Ini speed test. Oke. Ada di atas ini biasanya. Oh, ini nih. Ada tuh. Ini 5G Oh kecil. Iya, iya, betul. benar. 5G. Kecil. Maaf ya, kami bikin sendiri. Nah, ilmunya parah nih. Apa juga di Ada juga nih di open course-nya atau Di wiki saya, di open course-nya ada sih, cuman ntar ribet Oke. kasihan. Masuk ke wiki di saya, Ono Center? onocenter.or.id /wiki, masukin kata kuncinya 5G. Nah, Oh. ini Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi sih. Aduh susah gitu ya untuk belajar, semuanya ada. Ada. Gitu. Sangat terbuka di sini. yang susah bukan dapat ilmunya sih, yang susah kemauan. Kemauannya berat. Jadi harus mau dulu gitu kan kalau mau belajar ya Ada. ada gitu. Dan Bukunya maksudnya juga nanti lumayan. akan terbit di Andi, bisa dibeli. Iklan. Gak apa-apa, Pak. Bukunya kapan, Pak? Kira-kira 2 cetak. bulanan lagi dicetak sih sekarang. Wih. Udah confirm, Wah. naskahnya udah oke semua, tinggal keluar. Nanti bolehlah kita dapat yang ada tanda tangan Pak Ono. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ngomongin teknologi, terutama IT ya dengan Pak Ono ini jadinya tidak ada yang terlalu misterius. Semuanya Yes, betul, bisa Pak. dipelajari, diterapkan, dan itu sangat-sangat ya membuka mata dan wawasan. Tahu nggak cara berpikir gua gimana? Nah, bagaimana tuh Pak? Cara mikir saya simple. Kalau kita kan kadang-kadang mikirnya gini, wah ini IT yang bisa bikin orang bule lah, orang luar gitu. Kalau saya mikirnya, kalau gue mikirnya nggak gitu loh. Mikirnya gini, dia kan orang, gue kan orang. Kalau dia bisa, harusnya gue bisa dong. Nah, langsung gue ajar. Bisa ternyata. Waktu 24 jam sama, mata juga sama. Iya. Makan paling maksimum 3 kali sehari. Makanya beda. Sana burger, sini nasi goreng. Itu kali yang bikin kita rada-rada itu ya. Enakan nasi goreng rasanya. Enakan nasi goreng. Oke. Terus ngapain kita susah payah, udah hidup enak. Nah, ya benar juga. Salah satu. Ya udah lanjut. Lanjut. Tadi Pak, kan ada Starlink tuh masuk. Sorry, gue Starlink mikirnya Starbucks Starbucks keliling. keliling. Awalnya gitu. Pas aku baca media, Starlink. ada Starlink Kota. gitu. Tambah keliling gitu. Beda Starlink. Ternyata perusahaan telco yang Iya. bawaannya Pak Elon Musk. Oh, Elon Musk. Oke. Kan dia basisnya satelit. Nah, Iya. berarti tadi untuk area-area yang 3T itu harusnya bisa di-cover kan? Pak? Udah ngerti cara kerja Starlink belum? Belum sih. Ini harus dikasih lihat nih kayaknya. Starlink ya. Boleh Pak, untuk mencerdaskan kita nih. Nah, ini dia nih. Jadi dia apa ini roket. Ini roket dan ini satelit banyak banget ini. Dilepasin sama dia satelitnya supaya ngeluncur di Beberapa bagian gitu ya. ini langsung ngerendeng gitu, banyak banget satelitnya, kecil-kecil banyak. Oke. Kecil-kecil banyak. Bentar, saya akan ngasih lihat orbit gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini satelit semua, ngerendeng, banyak banget ya. Pertanyaannya, kalau kita punya peralatan di bawah nih, handphone atau apa, masuk ke Starlink, kita naik ke satelit kan sinyalnya. Terus supaya masuk ke internet, dikemanain sama dia? Apakah antar satelit di relay atau pakai apa supaya kenceng? Itu penipuannya dia. Jadi ini satelitnya muter. Jadi kalau kita punya ground station, kita sinyalnya masuk ke satelit. Betul. Tapi kagak di-relay ke satelit lain sebenarnya. Jadi tekniknya ground station gini ya. Dia punya ground station kayak gini di bawah. Oke, kayak repeater Pak ya? Jadi, Boleh bilang. nah ini nih gambar yang paling gampang lihatnya gini nih. Ini kita di rumah, di mana ini pokoknya handphonenya kita atau satelit apa ininya kita. Ini ground stationnya dia. Jadi dia harus punya ground station ini di Indonesia. Karena ini jarak ini
jarak. Jadi satelitnya Starlink ini ketinggiannya cuma sekitar 500-600 kilometer. Oke, nggak tinggi loh itu. Jadi dia bisa connect kayak gini, itu dia harus punya ini di Indonesia juga. Ini ke internetnya pakai fiber optik. Oke, kalau dia nggak ada di Indonesia, ya kita beli alatnya yang nggak nyambung. Oke. Berarti ya harus ada alat Tetap dulu. harus Ada alat di Indonesia. Ada dulu. Pertanyaannya, Earth Station. ya kita punya nggak satelit seperti ini? Bisa nggak kita bikin seperti ini? Bisa, men. Kita bisa. Mau lihat satelitnya? Yang kita pasti nggak tahu. Oh, enggak. Ini Pasti nggak taw. Obrolan kita udah 6 SKS nih Ini lagi kayaknya nih. ngebongkar. Nih 8A2. 8A2, ini satelit yang kita buat. Oh. Saya kebetulan ikutan terlibat. Wah, tahun Pak, berapa nih Pak? ini udah lagi terbang di atas ini, jangan khawatir. Ini, Coba. ini fotonya. Nice. Ini diambilnya di Bogor, Ranca Bungur. Ranca Bungur, tahu lapangan terbang Ranca Atang Bungur. Sanjaya, tahu nggak? Tahu. Nggak jauh dari Atang Sanjaya. 8. Oh, di sana kan ada station buat satelit ya? Ya itu, Di situ? itu bikinnya di sana. Oh. Ini satelitnya kita bikin sendiri, dan ini kebetulan yang satelit ini payloadnya ya, misinya satelit ini salah satunya adalah Orari. Tahu Orari? Nggak tahu Orari? Dia nggak tahu dia. Orari itu, inilah. Organisasi radio amatir Ini nih. Indonesia. Amateur radio. Tukang-tukang ngutak-ngatik ngobrek. Nah, ini tukang-tukang Ya, pakai ya. mikrofon, ini radio. Oh, oke. Halo gitu Pernah ya. lihat, pernah lihat. Pernah lihat ya. Nah, teman-teman saya juga pada bikin satelit itu. Udah gitu, kita lihat hubungannya dua makhluk ini ya. 8 8A2 Orari HT. 8A2 Orari HT misalnya. Tar. Saya lagi, atau gini lah, Jota. Jamboree on the air. Ya, nah ini Jota. Ini waktu anak-anak pakai satelit itu nih. Ini teman-teman saya pada pakai satelit ini, Pramuka. Ini Pramuka pakai walkie-talkie ya. Jadi satelitnya diakses pakai walkie-talkie. Walkie-talkie pakai antena ini, udah gitu satelitnya tidak kayak persis kayak si Elon Musk tadi, Starlink. Dia akan gerak satelitnya. Ini antenanya, antena ini akan gerak ngikutin satelit. Gitu. Udah gitu dia mau pakai HT. Pakai walkie-talkie doang. Ini anak Indonesia udah pakai. Dia komunikasi ke Ke amatir, bisa negara lain, bisa negara Indonesia Oh. juga. Kebetulan saya masuk ke grup mereka juga sih. Ono ada di situ juga. Ono kan penjahat. Ada di situ. Cuman saya bukan yang dulu saya aktif, saya sekarang kehabisan waktu. Jadi salah satu yang aktif Yono misalnya YD0NXX gitu. YD0NXX ini salah satu biang keroknya ya. Ya. Nih dia orangnya. Oh. Nih. YD itu Bandung. YD itu sorry. tingkat siaga Tingkatnya. paling rendah. Tapi dia bukan siaga sebenarnya, dia jago dia. Dia lagi ujian aja iseng banget, terus dia ini satelitnya dia mainan kayak gitu. Seru juga ya. Seru. Mainan kayak gini. Poin yang pengen saya sampaikan, kita menguasain teknologi itu. Iya. Kita bisa bikin. Kalau mau nge-track satelit 8A2, kita bisa cari di sini. Tracking satelit. Gitu ya. Oke. Real life, real time satellite tracking prediction. Dia juga bisa track. Ini kan Amerika punya stasiun ruang angkasa tuh di atas. Ya. Bisa kita track juga ISS, International Space Station. Coba kita find 8A2. Keren, Bo. 8. Kok bisa ya? Bisa. Lu pada kagak tahu bangsa ini keren. Elah. Dari sosialisasi. Sebenarnya Nih. ini kan ada Pak Ono jadi, sebenarnya keren banget gitu loh. Oh, dia ada di atas Sumatera sekarang. Oh. Posisi lagi di atas Sumatera sekarang. Ketinggiannya sekitar 650 km gitu. Iya. Periode muter buminya 97 menit. Oh. Kenceng loh ini, larinya kenceng banget.
Oh. Ini kecepatan tinggi banget. Jadi waktu kalau kita pakai HT tadi, karena satelitnya gerak, sama punya Elon Musk tuh sama. Kita karena ini satelit cuma satu ya. Kalau Elon Musk kan nerbangin banyak satelit. Jadi kayaknya selalu ada satelit di atas kita. Kalau ini kan cuma satu. Dan ini tiap kali lewat itu 15 menit dari horizon ke horizon itu 15 menit. Oh, jadi kesempatan kita Komunikasi 15 menit. menggunakan 8 adu. 8 adu. Kita bisa bikin. Dan dia punya 2 payload sih sebenarnya, ada 2 transponder dalamnya, yang satu buat audio, buat kayak relay suara, satu lagi data. Oke. Datanya buat gini nih, biar pada panas loh sekalian. Ya, Ono kalau udah ngomong mah bisa kacau ya. Ini yang kita mainin. Ternyata banyak sekali teknologi yang wow. Iya. Sudah kita miliki dan bisa. Iya. Ini teman-teman semua pada bikin sendiri peralatan kayak giniannya, dan ini teknologinya bisa masuk ke satelit tadi. Oke. Ini teknologinya sensor sih, banyaknya buat sensor tracking GPS segala macam, pakai radio walkie talkie. Hanya radio. Masih yang frekuensi ya? Iya. Ini coba kita lihat ini ya. Ini ada WX itu weather. Kita klik weather. Kita bisa lihat temperatur, humidity, pressure segala macam. Kita bisa lihat weather chart. Kita bisa ngelihat sekarang kondisi weathernya di situ. Bayangin kalau kita punya banyak, ini kita kondisi udah mulai banyak stasiun weathernya. Kita bisa melakukan prediksi cuaca segala macam sih sekarang. Di berbagai tempat Ya, di Indonesia. gitu. Tapi kita, ini kalau kita lihat, ini domainnya kan FI, Finland. Jadi kita udah nyambung sama amatir sedunia, udah nyambung semua. Mantap sekali. Pasti nggak kebayang Ono jawabnya parah. Iya, coba. Tapi bongkar banyak nih. Ini alatnya ya, alatnya gue kasih lihat alatnya, parah banget. Semua nih, Pak. Alatnya, teknologi yang dipakai namanya APRS, Amatir Packet Reporting System, free. Oke, saya kasih kata modem, gitu ya, APRS modem. Kita kasih lihat gambarnya nih. Ini alatnya, bikin sendiri rata-rata. Ini saya kasih tahu harganya ya, kira-kira. Ini HT yang seperti ini HT, saya gedein lah. Ya, Wow. Bentar, mana tadi HT gue? Andy Talkie. Ke klik mana tadi? Lagi. APRS modem. Oke. Image. Oke, kita cari HT saya mana tadi? Ini udah se-Indonesia udah bisa dicek Pak? Atau Apa? masih di beberapa daerah tertentu yang bisa Kalau dicek? ngandalkan pemahaman saya sih, kalau tadi ngandalin si 8A2 Iya, semua area. Udah Cuma semua. tadi ada perbatasan hanya 15 menit 15 menit Oh, tadi. itu tadi ya. per Ad- hari ya. Sehari 7 kali lewat. Oh, Sehari juga lewat. jadi 7 kali 15 menit. Tapi kita harus Hilang. tahu kapan. Oke. HT gue Kalau mau tahu hilang. apa ya nanya Pak. HT saya hilang mana tadi? Yang paling Itu gampang. paling kiri bukan? Nah, Oh ini iya. dia. Kalau digedein susah nih Jurnal ternyata. ilmiah. Jadi ini HT itu harganya sekitar hari ini ya. Mhm. Harganya sekitar 200-300 ribu perak. Hmm. Jarak 10 km. Tapi kalau satelit tadi ditambahin antena kayak antena TV tadi ya. Iya. Oke. Ini GPS yang kayak gini harganya 125 ribu perak. Bisa dibeli online. Modem kita nyolder sendiri harganya 200 ribu perak. Jadi harganya tuh 700-an sekian ratus, lah. sekian Iya. ratus, dan kita nyolder sendiri rata-rata. Sudah bisa berkomunikasi antar ya pulau ya. Iya. Yo, mau ngelihat komunikasi Ono lebih gebelek lagi? Oh, ada, jangan khawatir. Luar biasa. Parah. Kagak boleh pancing. Iya. Kasih keyword dikit aja kacau. Saya akan main weak signal. Weak Waduh. weak signal. Weak tahu kan? Ya. Lemah. Lemah. Oke. Coba saya pengen nanya dulu sebelum nih. Hmm. Saya pakai pemancar. Udah tahu nggak pemancar FM di Jakarta berapa watt? 15 15 kilowatt ya. kilo ya. Kilo men. Kilo. Di sini kilowatt. Kilo tuh ribu ya. 15.000 watt. Watt. Oke. Ini saya komunikasi, catatannya Ono nih ya. Catatan Ono paling gilanya yang ini nih. Ini Ono Mhm. 0,5 watt sampai ke Amerika, ke Eropa segala Luar macam. biasa. Berkat 8 adu. Enggak, kalau Oh, ini eksperimen lain. Oh. Jadi saya berusaha ganti teknik modulasi, istilahnya modulasi. Jadi sederhananya kira-kira gini.
Gimana caranya kita masukin suara ke dalam radio? Itu namanya teknik modulasi. Kita eksperimen teknik ngirim data tadi pakai teknik yang biasa dipakai sama NASA buat ngirim data ke Mars dan teman-temannya. Dimasukin ke dalam komputernya kita, masukin sound card masukin ke radio, udah jadi kayak gini keluarnya. Oke, 0,5 watt sampai Amerika. Luar biasa. Tadi pemancar FM Jakarta 15.000. Ini hanya watt. 15.000 cuma buat Jakarta. Iya. ini Ini 0,5 watt sampai mana-mana. Beda kelas. Luar Ini biasa. beda kasta yang ini. Luar biasa. aduh. Stres. Ini Speechless. Ini buat bikin 5G juga harus ngerti tekniknya. Tadi kan kita ngomong 5G di awal ya. Betul. Baru saya kasih lihat kecepatannya dong. Mm-mm. Sekarang saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya cuma gini doang sih sebenarnya. Nah, kita dengerin Ya. rahasia. Jadi 2G, 3G, 4G, 5G, FM, TV segala macam kan sebenarnya itu radio kan sebenarnya isinya cuma sinus kosinus kali bagi tambah kurang. Cuma gitu aja kan. Bisa kita coding dong. Bisa. Bisa kan? Masalahnya di dalam komputer kan 101010. Ya. Ya. bahasanya Memang ada sinus kan nggak ada dalam komputer 1010. Kita perlu konversiin 10 jadi sinyal radio kan. Ya. Kalau 1010 jadi suara, kita kenal yang namanya sound card di komputer. Jadi kita colokin amplifier speaker, mikrofon ini ya kita bisa masuk komputer kan. Terus jadi 1010. Nah, kita butuh kayak sound card tapi frekuensi radio. Sound card kan harganya murah sekarang ya. 15.000 juga dapat sound card hari ini. Nah, buat konversi dari 101 jadi siaran radio kita butuh namanya SDR. Software Defined Radio. Oke. Oke. Sekarang ada By software. iya, betul. Yang saya pakai ini. Ini saya shopping aja langsung ya. Ini makhluknya. Ini makhluknya. Harganya segini, sekitar 15 juta. Mahal? Mahal. Kelihatannya mahal. Kelihatannya. Udah tahu yang namanya BTS punya Telkomsel berapa harganya? Oh, oke. Harganya 1M. Bayang. Jadi Telkomsel itu harganya 1M. Kita bisa bikin 5G dengan harga Harga 15 segitu. juta. Tapi ini kan 15 juta alat ini doang ya. Jadi kita butuh nanti alat ini, komputer harganya sekitar 4 juta ya. Oke. Terus nanti ampli sekitar 15 juta lagi. Ya. Antena sekitar 5 juta. Jadi 15 tambah 5, juta. 40 juta, 50 juta. Telkomsel harganya 1M. That's rahasia. Nah sekarang saya nanya, gue nanya gantian nih nanya. Bayar pulsa tiap bulan berapa sekarang? 200.000 lah. Ya. 200.000 ya. 50 sampai 200. 150 sampai 200.000. Kita bayar 200.000 karena harga BTS-nya sekitar 1M. Bayangin kalau harga BTS-nya cuma harganya 50 juta. Atau 100 juta lah biar gampang ya. Berapa ya kita bayar? Jadi kita bayarnya cukup 20.000 perak sebenarnya. Cuman kalau yang kita bikin, jadi tadi yang ini, yang kita buat di Tangsel, yang tadi mana gambarnya mana? Nah ini, oke. Ini di Tangsel karena yang operasin adalah yang ini, Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Ini kan bukan operator. Bukan operator, jadi nggak bisa komersial dia. Komersial. Jadi dia akan ngasih free buat warga Tangsel 5G. Wow. Dari yang Thank you. keluarga Tangsel. Yes. Bekasi Pak mungkin. Nah, kita akan coba nularin ini semua ke dinas-dinas kominfo di kota-kota lain. Jadi nanti Bekasi apa segala macam, mudah-mudahan kalau tertarik bisa nyuri teknologinya silahkan. Nanti bisa bikin kayak gini juga. Oke. Gimana? Audiens? Kayaknya speechless ya. Jadi kayaknya kita sudah tidak berkata-kata lagi gitu. Edukasinya sangat ini ya. Iya, luar biasa Dan sih, banyak Pak. informasi yang itu tadi mungkin kategorinya classified, tapi ya semua itu bermanfaat lah untuk kita semua. Dan ilmunya semua kebuka. Terbuka. Ya. Open ini, nggak ada yang dirahasiain sih Jangan sebenarnya. ditutup-tutupi. Makanya saya bilang tadi dengan Pak Ono nih kalau kita ngobrol, kayaknya teknologi secanggih apa nggak ada yang misterius tuh. Betul. Gak ada yang ditutup-tutupi tadi gitu ya. Oke. Sok, mangga. Lanjutnya gimana? Katanya udah tadi dari 5G, udah kaitan dengan ya apa Ini ada IoT segala macam tadi loh. Oh, masih ya? Enggak tadi yang tadi Iya, ya, iya. yang APRS kan Oh, IoT iya, itu iya. sebenarnya. Iya. Oh, iya. Oke. Itu sampai teman-teman BMKG pada pusing kepala sama saya.
Soalnya sensor dia harganya 200 juta, kita bikin sendiri harganya 2 juta. Pusing. Pertanggung jawabannya gimana tuh? Dan itu juga kita juga bikin ini juga sih buat tracking pesawat terbang. Iya. Nih contoh, pasti sering make. Monggo. Nih contoh ya, flight radar. Suka make nggak? Flight radar. Kadang-kadang pengen tahu nih si ini dari mana nih, mendarat di mana? Ya kan? Mendarat, ya. Kita bisa tahu pesawat terbang di mana segala macam. Ya. Pertanyaannya, flight radar tahu pesawatnya di situ dari mana? Dari Ada. satelit dan sebagainya. Bukan satelit, Oke. bukan air traffic controller. Jadi dari mana? Bisa nebak? Nggak bisa. Ini alatnya. Parah loh. Jadi alatnya, saya masuk ke toko online aja ya. Buset, Waduh, online juga. bahkan di online udah ada ya semuanya. Iya, ini alatnya harganya segini. Nih ya, harga alatnya ya buat receive itu. Mm-mm. Harganya segini. Ya ampun. Jadi si pesawat itu kan ngirim sinyal ya? Kayak sonar ya? Apa sih? Jadi peraturan dunianya ini namanya ADS-B. Ada Jadi peraturan. ada regulasinya lah. Iya, iya. Dan kita memasukkan regulasi namanya ADS-B. Oke. Ini Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Dia akan mancarin posisi dia pada frekuensi 1900 MHz. Oke. Alat ini sebetulnya buat nonton TV digital. Nggak ada hubungan sama pesawat terbang. Kagak ada buat nonton TV digital. TV digital itu bekerja pada frekuensi sekitar 700 MHz. Oke, yang ini tadi 1000 nih. Ya, 1000. Nah, yang gilanya ini sebetulnya dia bisa nerima pancaran di 50 sampai 2000. Kita ganti softwarenya aja dong. Iya. Karena software di banyak. Iya. Nah, awalnya di Indonesia nggak ada ini. Ini nggak ada. Pesawat terbang di atas Indonesia nggak kelihatan. Awalnya nggak ada. Soalnya tidak ada orang yang pasang receiver ADS-B. Oke. Jadi awalnya adalah dari wiki ini saya ngoprek, udah gitu saya tulis dong caranya gimana. Nih instalasinya gimana, ditulis di sini. Terus caranya ngasih supply data ke flight radar gimana caranya gue tulis. Udah gitu kasih tahu ke teman-teman, lu kita mau kasih ini informasi ke flight radar, ini caranya gini nih. Anak-anak pada masang semua. Akhirnya kita bisa lihat di flight radar. Wow. Anak-anak maksudnya teman-teman. Ini kan anak orari semua isinya, anak orari, orang-orang gila semua kan, tukang oprek, langsung bref. Negara lain gimana? Negara lain Sama. juga sama. Coba sekarang kayaknya flight radar udah dapat duit juga dari situ ya. Udah gitu dia banyak nyumbang. Oh. Jadi siapa yang mau saya sumbangin alat gitu. Jadi kontribusi para amatir juga ya sebenarnya. Iya, para penjahat-penjahat. Nggak sadar kan? Nggak sadar. Ya. Tahu ada aja. Iya, tahu-tahu ada. Emang sulap kagak ini. Kirain ada tapi komersial gitu Pak. Iya. Oh, enggak, ini mah isinya relawan gila semua isinya. Tapi Begitu keren pula banget sih. yang buat kapal laut juga kan ada tuh. Ice. Nah, ini ada ice-nya nih tadi. Oh, nggak boleh pancing, nggak pancing. Ini ada ice-nya juga, jangan macem-macem. Ini di kapal itu ada namanya transponder ice buat mancarin. Jadi kita bisa bikin dengan harga sekitar 500.000 perak. Kementerian Kelautan bikinnya sekitar 10 juta buat nelayan. Makanya mereka pas ngeliat, sialan lu no. Ternyata cuma 500 gitu. Tapi mungkin yang homemade sama yang atau ya Yang ada mungkin Ya mungkin beda lah. Iya. Ya tapi kan kita Coba bangga saya buatan coba. Republik Iya, Indonesia iya. ya. Indonesia nggak kekurangan orang pintar gitu ya. Iya gitu. Banyak sekali. Banyak kok yang lucu-lucu dunia nih, asik. nanti kita yang branded kan. Enggak, saya kalau boleh minta bantuan supaya bisa pada bikin pabrik lah. Saya kan bukan, kan saya tukang ngoprek. Iya. Ya. Saya nggak punya kesanggupan buat bikin pabrik, apa nggak sanggup. Ya. Baik. Thank you banget. Terima kasih sekali Sama-sama. Pak Ono. Luar biasa nih ulasan atau pembicaraan diskusi kita nih di sore hari ini dengan Pak Ono. By the way, saya kenal Pak Ono
mungkin saat itu Pak Ono nggak kenal saya. Iya. Dia saya lihat Pak Ono pertama kali itu di tahun 93 saat itu. 93. Pak Ono jadi konsultan radio komunikasi. Jadi Oh, data radionya mau ini ya? ditumpangin ke radio saat Oh. itu. Karena Ingat, saat Pak? itu kan Sampai- teknologi masih vaksin. Sampai ini nih. Pakai itu ya. Ini. Jadi saat itu tahun 93 saya sudah menjadi pakar IT dan jadi konsultan dari ya, perusahaan di tempat saya bekerja saat itu untuk data komunikasi menggunakan radio itu saat itu. Dan oke, ini wrap up mungkin dari awal tadi kita ngobrol apa AI ya, Ya, AI. AI gitu ya, kecerdasan buatan. Yang pertama yang saya dapat kesimpulan bahwa komputernya itu sendiri sebenarnya bodoh, Betul. ya nggak? Gitu. Jadi kemampuannya untuk apa tadi? Menghitung data yang banyak, yang Iya. besar, ya, Klasifikasi tadi ya, untuk Pak. klasifikasi dan juga forecast, gitu ya. Dukun. Dan tanpa sadar jadi dukun. Perdukunan. Tanpa sadar kita udah menikmati juga dengan ada di Google dan sebagainya tanpa Betul. sadar. Gitu. Atau kita belanja di mana, itu sebenarnya di belakangnya juga AI semua. teknologi intelligence, betul ya? Teknologi mata-mata. Pakai mata-mata. Itu kasarnya. Itu salah satu yang saya tangkap dari AI ya. Jadi kaitan dengan cyber juga tadi udah dibahas bahwa yes, yang lain dari teknologi user atau pengguna kita sendiri juga sangat berperan untuk jaga, yaitu people. People. tadi. Yes, Gitu. people. Tapi mau teknologi secanggih apa, kalau kita lalai ya hancur juga, bocor juga. Regulasi mau dibuat secanggih apa, kita makanya nggak bener juga jebol juga. Ya. Itu harus diedukasi. Tadi dengan aktivitas sekarang lagi ya 5G tadi ya. 5G Iya, memang 5G. something yang terus akan dijadikan satu yang tren juga karena kaitan dengan data komunikasi ya. Kita kan sejauh ini ya selama ini mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi, salah satunya apa ya 5G yang lagi akan menjadi tren ke depan gitu. Yang penting kita bisa buat sendiri. Oke, tuh message pentingnya tuh itu tuh. Bukan 5G-nya sebenarnya. Kita bisa. Bikin Jangan sendiri. tergantung gitu ya. Iya. Oke. Ini masalah kedaulatan Republik. Weh, berat. Keren, luar biasa. Mantap. Itu kali ya, Ketok, dari Kang Oke. Angel. Siap, thank you Pak Ar. Udah coba wrap up, coba kesimpulannya ya gitu. Angel hidupnya enak sekarang. Semenjak ada bantuan gitu ya. Dan pastinya nih buat sobat-sobat IT yang ada di rumah yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir, udah banyak banget dong pasti poin-poin yang didapat. Dan pastinya ada pertanyaan kan? Pertanyaannya boleh banget ditulis di kolom komentar gitu ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang kepo-kepo juga terkait dengan tadi ya open course-nya Pak Ono. Open course. Mungkin itu bisa diakses Free. di opencourse.itts.ac.id. .ac.id. gitu. Jadi kita nggak kekurangan orang pinter di Indonesia, tapi kita butuh orang yang mau ya Pak. Iya. Gitu, betul. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu ikuti terus perkembangan teknologi bersama kita ACS Group dengan cara follow dan juga ikuti perkembangannya di media sosial ACS Group di acsgroup.co.id gitu. Jadi sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya yang pastinya kita akan selalu ngasih informasi terbaik dari teknologi. So see you on the next podcast. Bye. Dadah. Cut. Yeay. Kenapa ada yang speechless terakhir? Gua ngeliat muka lu pada langsung Mau ke Samarinda sus. langsung bus. Gua demen banget. Mengerjain. Thank you Pak. Wah, tetap luar biasa. Seru sih Pak. Saya kan jujur nggak ngerti ya tentang ini gitu ya, apa yang dulu-dulu gitu. Jadi ternyata begini ya, keren gitu. Dan tadi dari masalah harga juga itu luar biasa sih. Gitu. Jadi Mengedukasi ya tujuannya sangat memang mengedukasi ya, gitu. supaya yang dengerin bukan masalah jualan aja gitu. Kita memang pengen Educate audiens lah. kita ini ya dengerin Nah, apa cuma ya. saya aja teredukasi sekali gitu. Jadi nggak gampang dibodoh-bodohi lah. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Ono untuk banyak, Pak. waktunya. Thank you. Ini sebuah kehormatan buat kita ada Pak Ono di tempat ini. Pejuang IT. Pejuang IT. Pejuang IT ya. Tergantung siapa yang ngomong sih. Kalau- kalau- nggak ada yang kelewat malah. Kalau Kominfo Parah yang ngomong ya, mah kesimpulan. penjahat. Pemberontak Tapi- mungkin Pak. iya. Tempat apa ya? Bukan menjadi istilahnya itulah
Pemberontak. Lu Ya, kalau karena- ngomong sama orang-orang SDPPI, ono penjahat, pemberontak.